Iya, saya berada di atas pesawat tempur Sukhoi 30. Nah, bulan April ini adalah bulan Dirgantara Indonesia. Pada bulan April tahun 1955, Presiden pertama Indonesia Soekarno mengatakan bahwa pentingnya bagi Indonesia untuk memiliki kekuatan angkatan udara. Dan memang Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dengan wilayah yang begitu luas sangat membutuhkan kekuatan angkatan udara yang andal, yang canggih dan mampu mempertahankan wilayah Indonesia. Nah, insight kali ini kita akan membahas apa saja tantangan angkatan udara Republik Indonesia serta kondisinya dan rencananya ke depan. Saya akan berbincang dengan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Agus Supriyatna langsung dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Ratusan pesawat tempur, angkut serta helikopter bergantian melakukan flypass. Ada pula atraksi aerobatik atau tempur udara yang diperagakan pilot-pilot kawakan. Atraksi seperti ini biasa digelar dalam perayaan ulang tahun TNI. Sekilas, tampak bahwa kekuatan udara nasional cukup membanggakan. Namun sejatinya, kekuatan udara nasional bukan hanya soal kekuatan TNI Angkatan Udara, tetapi juga seluruh komponen penerbangan sipil, industri pertahanan, dirgantara, serta pendukungnya. Di bidang penerbangan sipil terjadi lonjakan cukup drastis. Pada periode Januari hingga September 2015, jumlah penumpang pesawat udara mencapai 50,4 juta orang atau tumbuh 16,25% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah pesawat sipil yang beroperasi pun cukup banyak. Tahun 2015, ada sekitar 1.100 pesawat beregistrasi Indonesia dan diproyeksikan menjadi 1.560 pesawat pada tahun 2019. Meski tampak hebat, tetap saja dunia penerbangan sipil masih bermasalah. Salah satu buktinya adalah masih adanya larangan terbang bagi pesawat Indonesia di sejumlah negara. Di bidang industri pertahanan, Indonesia memiliki PT Dirgantara Indonesia. BUMN ini memiliki kemampuan mendesain serta merakit pesawat. Pesawat produksi PT DI juga sudah diekspor ke luar negeri. Bahkan PT DI sudah meluncurkan pesawat terbaru mereka yaitu N219 yang diproyeksikan sebagai pesawat perintis. Namun tetap saja pabrik pesawat ini belum sehat neraca keuangannya. Bahkan kini mereka kesulitan sumber daya manusia lantaran sempat tak melakukan regenerasi saat terjadi krisis moneter. Meski tampak menarik, dunia kedirgantaraan sejatinya tak mudah untuk digeluti. Untuk menjalani hobi dirgantara seperti para layang atau terjun payung harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Selain tentunya diperlukan bakat dan minat yang kuat. Disinilah peran TNI Angkatan Udara dalam membangun kekuatan udara yang sesungguhnya diperlukan. Salah satu inovasinya adalah dengan menggelar Bulan Dirgantara. Bulan Dirgantara ini berisikan serangkaian kegiatan memperkenalkan dunia dirgantara kepada masyarakat umum. Itu harus bersama-sama ya antara alutsista yang sudah diperkirakan atau kita sudah rencanakan dengan jumlah personil. Ya tentunya itu harus bersama-sama, tidak bisa personilnya banyak, nanti juga terjadi stuck pengangguran pada strata tertentu. Semakin banyaknya peminat dirgantara tentu menguntungkan negara dan TNI Angkatan Udara khususnya. Namun TNI AU juga dituntut mampu membina dan membimbing para peminat tersebut. Karena generasi penerus inilah yang nantinya akan menentukan kekuatan udara nasional. Iwan Hermawan, Jakarta. Iya, saya saat ini berada di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma dan sudah ada di samping saya Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Agus Supriyatna. Pak Agus, apa kabar? Baik. Selamat Bulan Dirgantara, Pak Agus. Terima kasih. Nah, maknanya bagi seorang Kasau pasti ada makna yang tertentu ya Bulan Dirgantara ini. Apa-apa saja kira-kira? Sebetulnya Bulan Dirgantara Indonesia ini kita buat karena bulan April ini tanggal 9 itu adalah hari sejarah. Ya. Hari sejarah. Dan setelah kita evaluasi ya, demi tahun ke tahun,
kita perlu adanya Bulan Dirgantara Nasional ini. Karena kita ingin juga memperkenalkan TNI Angkatan Udara ke seluruh rakyat Indonesia. Ya, masyarakat masih belum kenal ya mungkin masyarakat Indonesia. Ya kalau kenal tuh hanya kenal di fungsi. TV atau kenal apa. Tapi dengan ada Bulan Dirgantara ini, kita mengadakan olahraga Dirgantara, ya. Dan ada kompetisinya, Jadi kita namakan Kasau Cup, ya. Itu ada para layang, gantole, ya, para motor, terjun payung, dan semua kita laksanakan, termasuk seminar, sosialisasi, sehingga kita hidupkan ini semua. Ya, fasida-fasida yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Ini masih dalam renungan ya Bulan Dirgantara ini. Saya ingin kita melihat ini sebenarnya bagaimana ya kondisi kekuatan Angkatan Udara kita sekarang ini. Masih teringat baru-baru ini terjadi kecelakaan ya waktu tes pesawat Super Tucano jatuh dan lain sebagainya. Nah, apakah ini bisa gitu mungkin menjadi semacam gambaran dari kondisi Angkatan Udara kita nih, Pak Agus? Ya, karena itu cukup memprihatinkan ya kalau kita melihat kejadian-kejadian seperti itu. Betul sekali, ini sangat memprihatinkan, dan juga ini saya juga minta maaf kepada masyarakat yang di Malang ya, yang tertimpa musibah ini. Nah, ini memang kita evaluasi semua ini. Nah, hasil dari evaluasi itu memang ke depan kita menginginkan kalau membeli alutsista itu harus lengkap. Harus lengkap dan satu tingkat di atas yang kita miliki sekarang. Kalau lengkap di sini maksud saya begini, Mbak Desi, lengkap itu termasuk pilot dan teknisinya itu sampai ahli. Kalau pilot dia sampai instruktur pilot dan sebagai tes pilot, tes pesawat. Jadi dia mempunyai sertifikat terhadap pesawat itu kalau apabila perlu melaksanakan tes. Nah, begitu juga para teknisinya. Para teknisinya kalau bisa sampai ahli, ya bagian ahli engine, ahli avionik, ahlinya. Jadi kalau terjadi apa-apa mereka bisa tahu sebelum terjadi, dari warning saja mereka udah tahu. Nah, jadi kejadian itu karena dari tes pilotnya atau dari kondisi pesawatnya, dari masinisnya itu semua belum 100% istilahnya. Betul. Kita masih evaluasi. Ya. Kita evaluasi ini kira-kira kekurangannya di mana sehingga kita akan tingkatkan. Ya, jadi ke depan insya Allah kita membeli apapun kita harus sesuai dengan. Harus lengkap. Nah, itu kemarin itu yang Super Tucano harganya lumayan kan, cukup mahal ya. Bisa hampir $10 juta itu untuk semua satu pesawat itu ya alutsista ya mahal. Semuanya memang mahal. Nah, untuk itu kita sudah tahu mahal, ya harusnya betul-betul kita melaksanakan pembelian itu betul-betul penuh. Ya, dan jiwa pilotnya juga lebih mahal lagi. Betul kan. Sayang sekali kalau sekali. Teman-teman kita sampai bisa kecelakaan karena padahal ini masih lakukan testing ya. Kalau begitu ada asuransinya nggak Pak Agus? Nah, ini enggak asuransi dari biasanya kan ada kecelakaan kan, apakah asuransi dari untuk pilot, kru itu ada dari Angkatan Udara ada. Ya, tapi untuk menggantikan misalnya pesawat, nah itu tidak. Kalau untuk menggantikannya itu nanti mungkin Mbak Desi tanya ke. Tapi aneh kan biasanya kalau ada kecelakaan ini kan harus ada. Mungkin ada batas waktunya. Mungkin ada batas. Oke. Nah, Pak Agus, kita kalau melihat ya saat ini Indonesia katanya itu nomor 12 ya TNI kita, kekuatan kita, dan kita punya Angkatan Darat, Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara. Betul. Nah, dengan adanya sekarang masyarakat ekonomi ASEAN, kita juga wilayah kita cukup luas, dan kira-kira melihat secara keseluruhan, ya bagaimana kekuatan Angkatan Udara kita, Pak Agus? Nah, ini di sini setelah kita kaji, kita evaluasi, apalagi sekarang udah mulai open sky segala macam. Iya. Ya. Nah, ini hasil evaluasi kita, hasil kajian kita. Untuk Renstra 2015-2019 ini, nah, kita akan penuhi itu. Jadi seluruh alutsista yang belum lengkap, kita minta untuk dilengkapi dalam kira-kira yang belum lengkap apa saja? Ya, misalnya seperti pesawat Super Tucano, pesawat Super Tucano persenjataannya semua harus lengkap. Penerbangnya harus sekolah test flight semua.
Terus T-50 itu belum ada radar, kita akan belikan radar. Senjatanya juga kita akan belikan. Terus yang utama lagi radar-radar kita untuk surveillance, ya. Itu bagaimana kondisinya itu sampai sekarang itu kita masih butuh, ya. Masih perlu 12 radar sebetulnya. Nah, mulai dari 2010 kita kaji sampai sekarang itu belum ada tambahan itu. Belum ada tambahan? Belum. Nah, ini di tahun ini mudah-mudahan akan tambahin. Oke, kalau bicara minimum essential force ini kan kita sudah miliki sekarang atau berapa persen dari MIF yang ya, kita... masih kurang lebih 75-80%. Jadi belum ini ya, belum lengkap. Oke, taruh ini ada Sukhoi di belakang kita. Ini perlu berapa lagi contohnya? Kalau saya itu bukan masalah jumlah pesawat, tapi kemampuan pesawat itu dan juga serviceable-nya pesawat itu. Jadi pesawat itu bisa digunakan, bisa melaksanakan operasi. Kalau jumlahnya besar, tapi semuanya hanya bagian pemeliharaan kan susah juga, Mbak. Nah, ini yang kita ke depan yang kita inginkan, yaitu pesawatnya baru, lengkap, dan satu tingkat di atas yang kita miliki sekarang. Ya, balik lagi ke minimum essential force, apa-apa saja kita kan ada pesawat tempur misalnya, saya bukan ahli ya di sini, tapi pesawat inilah pesawat serang, pesawat intai, kita sebenarnya dari kekuatan itu, apa yang kita bisa lakukan misalnya kalau diserang musuh istilahnya. Itu sebenarnya kita bisa atau tidak mempertahankan kedaulatan makanya tanah kalau air. Kita melihat kekuatan kita, alutsista kita sekarang kan, makanya paling utama bagaimana berdiplomasi yang baik. Hubungan antara negara yang baik. Pak Agus, balik ke anggaran. Berapa dengan adanya Renstra ini yang dibutuhkan dan berapa anggaran yang sudah dialokasikan khusus untuk Angkatan Udara? Kalau kita membuat suatu Renstra, itu hasil dari berapa yang akan kita dapat. Nah, sehingga kita kaji satu persatu. Seperti pengganti F5, kira-kira pesawat apa. Nanti terus kita gitu penambahan pesawat heli angkut berat, pesawat angkut, dan yang paling utama ini masalah Hercules. Hercules itu di dunia pun strukturnya tuh masih bagus, masih bisa dipakai. Iya, bisa bertahan, bisa 40-50 tahun juga. Namanya juga Hercules kan, Hercules, hebat, kuat. Nah, sekarang yang tahap demi tahap, saya lagi mengkaji atau membuat supaya mengupgrade Hercules itu. Karena di negara lain semua masih pakai dan di-upgrade. Engine-nya di-upgrade, terus udah gitu glass cockpit juga, avioniknya semua di-upgrade. Nah, ini dalam Renstra ini 2015-2019 ini alhamdulillah sudah masuk. Ya, berapa tadi angkanya itu kira-kira? Dan dengan angka itu angkanya totalnya kurang lebih kita dapat 3,1 miliar dolar. Untuk semua ya. Kalau tidak salah itu budget anggaran di Amerika Serikat itu setiap tahun itu 70 miliar dolar. Dengan 3,1 miliar sebenarnya apa yang bisa jadi prioritasnya itu apa? Contohnya misalnya untuk membeli atau mengupgrade dan lagi pesawat Sukhoi ini. Ya. Nah, untuk pesawat Sukhoi kan kita rencanakan mahal memang. Makanya pengganti F5 kita rencanakan. Itu lebih murah lagi. Justru lebih mahal. Lebih mahal, tapi Sukhoi 35. Tapi kan kemampuannya itu yang tadinya itu kemampuan seperti 30, ini bisa 2 kali lipat kemampuannya dari yang 30 yang kita miliki. Tapi maintenance-nya juga pasti kan harus sekali, 2 kali lipat. Betul. Ya, Pak. Oke, sekarang kita bicara mengenai ini kalau Angkatan Udara dan wilayah Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke kan begitu luasnya. Bicara mengenai ancaman ya terbesar yang kita hadapi dan akan menjadi tugas dari Angkatan Udara untuk istilahnya mempertahankan wilayah kita. Sekarang ini abad ke-21 ini dengan globalisasi, open skies dan orang keluar masuk dan lain sebagainya, pesawat asing juga bisa keluar masuk. Apa kira-kira ancaman terbesar Pak Agus ya? Nah, itu dia dari kalau kita berbicara masalah ancaman terbesar itu kan dari hasil analisa intelijen strategi ya gitu kan. Tapi sebelum itu kita harus menyiagakan kan, kita harus menyiapkan. Nah, jadi untuk ke depan makanya di dalam Renstra ini mudah-mudahan terpenuhi kepermintaan kita itu. Misalnya radar. Radar yang 12 itu betul, ya. Kita harus terpenuhi. Ya kalau bisa bila perlu lah setiap tahun 2 lah atau apa karena sesuai dengan kemampuan. Karena radar ini untuk
mengcover wilayah-wilayah yang akan dimasuki oleh pesawat-pesawat yang tidak dikenal. Iya, yang juga main berapa masuk. kali kan main masuk, Berapa kali melanggar masuk. wilayah. Betul sekali. Gitu. Nah setelah itu juga kita sekarang mengantisipasi pangkalan-pangkalan udara yang tadinya itu dipimpin oleh seorang letnan kolonel, ya karena tipe C, sekarang sudah ditingkatkan jadi yang pegang kolonel. Dan itu dari Mabes TNI, ya Kemhan itu sudah merencanakan dan udah mulai membangun sarana prasarana. Ya seperti Natuna sekarang udah dalam pembangunan. Ya, runway-nya, taxiway, parkir pesawat tempurnya itu mulai. Di Tarakan begitu, Morotai juga begitu. Merauke, Kupang, yang tadinya hanya mungkin levelnya lebih rendah, betul, sekarang ditingkatkan. Betul, ditingkatkan. Dan yang tadinya kalau pesawat tempur saya berangkat ke Merauke, saya harus bawa dukungan dari induk, pangkalan induk, dari ujung pandang. Nah, kalau sekarang sudah disiapkan dan rencananya mungkin bulan Juni atau Juli, itu sudah siap. Jadi pesawat tempur tinggal datang ke sana, standby di sana, penerbangnya latihan di sana. Dan refueling bisa dilakukan di sana. Betul sekali. Dan mekaniknya juga sudah siap di sana. Jadi sarana prasarana mes semua udah disiapkan di sana. Nah itu ke depan mudah-mudahan seperti itu. Sehingga tapi radar penting ya, kalau tidak ada radar kita tidak bisa mengetahui. Paling utama itu radar, Mbak Desi, paling utama. Terus apalagi dari segi defensif pesawat tempurnya. Ya? Nah pesawat tempur itu kita berapa yang kita miliki sekarang? Bukan banyaknya pesawat tempur, ya, tapi kualitasnya betul. Tapi sehingga jumlahnya kita juga cukup perlu tahu dong kita karena berapa. pesawat-pesawat tempur itu kalau dia standby seperti zaman dulu ya, karena pesawat tempur itu kita standby di Medan, di Natuna, 4 pesawatan, satu flight saja. Tapi itu kan bisa menjadi suatu deterrent kan. Di mana pangkalan pasti ada pesawat tempurnya. Nah ini yang saya inginkan seperti itu. Jadi kalau misalnya satu skadron, kenapa 16? Mungkin orang berpikir kenapa sih jumlahnya 16? Karena satu flight standby operasi di wilayah barat, satu di wilayah timur. Sedangkan yang 4 pesawat itu untuk latihan di home base. Nah 4 pesawat lagi pemeliharaan. Nah, jadi maksudnya itu, kenapa kita membuat, kenapa 16 itu. Tapi ini masih dalam rencana ya. Pak Agus kan sempat bicara juga dengan Pak Jokowi, kira-kira arahan dari Presiden itu seperti apa dan wish list-nya itu seperti apa. Betul. Apa saja yang... Jadi kalau menurut yang diarahkan oleh Bapak Presiden, apa yang dibuat di dalam Renstra itu betul-betul harus hasil kajian yang betul. Jadi untuk bisa memenuhi sesuai dengan tugas-tugas pokoknya. Kan kita punya doktrin Swabuana Paksa. Jadi operasi apa saja yang ada untuk bisa dilaksanakan. Sehingga itu yang arahan beliau, sehingga kita kajian itu pun udah kita sampaikan. Nah koordinasi dengan angkatan lain seperti Angkatan Laut dan Angkatan Darat itu bagaimana selama ini dalam menjalankan tugas mempertahankan kedaulatan yurisdiksi. Betul sekali Mbak, ini memang karena harus ada koordinasi yang baik ya. Jadi dari Mabes TNI, dari Panglima TNI juga yang paling utama adalah interoperability itu. Itu paling penting, interoperability. Dan Chief of Staff itu biasanya kan kunci kan dalam hal ini. Sehingga akhirnya kenapa seringnya kita melaksanakan diskusi, pertemuan, dan setiap asrena angkatan selalu berkoordinasi dan dikumpulkan oleh Asrenum. Jadi apa yang sekarang segala sesuatu, misalnya ini masalah komunikasi radio. Radio mungkin jenisnya banyak. Nah sekarang bagaimana bisa diintegrasikan? Kalau tidak bisa diintegrasikan, ganti dengan yang baru semua. Itu di Askomlek Panglima TNI. Jadi semuanya sekarang untuk dibuat seefisien dan seefektif mungkin ya, segala sesuatu. Sehingga interoperability di TNI ini betul-betul bisa terjadi. Latihan bersama itu sering dilakukan, Pak? Kita latihan itu ada tahapnya. Perorangan, satuan, antar satuan, baru gabungan. Nah kalau TNI Angkatan Laut dengan Angkatan Udara, ya memang setiap hari. Karena setiap hari tugasnya untuk mengamankan ALKI ya. Nah di atasnya Angkatan Udara, di bawahnya kapal laut, kapal perang. Nah ini kan kalau kita bicara pertahanan kan banyak sekali ancaman yang bukan saja bentuknya militer ya. Istilahnya kalau ancaman militer taruhlah China atau Tiongkok menyerang ya kita sudah inilah kita cari teman aja ya kalau. Tapi ancaman misalnya ancaman yang non militer, penyelundup, ancaman terorisme dan lain sebagainya itu. The worst case scenario kalau itu terjadi di Indonesia, mampu kita sebenarnya mempertahankan wilayah kita, Pak Agus? Sebetulnya
dengan segala macam kalau dikatakan peralatan mampu ya, sebenarnya kalau dikatakan mampu sebetulnya mampu ya. Hanya sekarang fasilitas sarana prasarana di seluruh wilayahnya itu. Nah ini sekarang kita lagi bangun. Seperti kemarin Panglima TNI jalan setiap pulau-pulau kecil didatengin untuk di mana nih kira-kira yang ini. Sampai ke utara kemana gitu. Nah terus Angkatan Udara akhirnya mencari, oh berarti di sini yang perlu kita simpan radarnya. Angkatan Laut juga, oh di sini radar laut nih, supaya kalau jadi kapal harus masuk. Ada mapping ya. Jadi mapping. Di mana memang kita sangat rentan. Betul, mungkin betul sekali Mbak. Jadi tidak semudah itu. Memang harus apa ya, cukup memerlukan biaya untuk sarana prasarananya. Tapi kalau kemampuan personilnya ya memang udah terlatih. Iya, tapi ada personel tapi nggak ada peralatan. Nah itu dia, itu yang paling utama itu. Sama aja dengan bohong, apalagi kita kan lintas banyak sekali. Betul Ya. sekali. Ini wilayah kita bukan saja besar, tapi Betul. jalur Betul. internasional. Betul. Kan datang dari timur sampai ke barat. Nah kalau misalnya dalam mempertahankan itu ya, ada SOP-nya nggak? Siapa yang harus turun ke sana? Siapa yang menghandle ini? Nah, ini ada. yang sedang dibuat, dikaji, direncanakan. Jadi nanti tuh harus ada seperti satgas. Ya. Jadi BNN, polisi, bea cukai, apa sih memang harus ada satgas dengan TNI semua. Jadi ada satuan tugas yang bisa di-deploy kemana saja. Itu memang harus jadi satu. Termasuk dengan polisi juga, Jelas, misalnya yang masuk penting. penyelundup atau illegal fishing. Betul sekali. Atau sekarang drone dari tetangga juga. Betul sekali. Jadi kita memang harus jadi satu, nggak bisa. Tapi sekarang sudah satu belum? Ini yang mudah-mudahan ke depan bisa jadi satu, Mbak. Ini semuanya mudah-mudahan ke depan. Ya mudah-mudahan ke depan belum ada ancaman yang kalau yang sekarang masih parah dikatakan gitu. sekarang udah satu, buktinya kan masih banyak penyelundupan. Nah, berarti kan masih belum kan. Tapi kalau kan sekarang kita lihat misalnya pesawat dari negara tetangga yang masuk ke wilayah kita, dan itu kan harus punya kemampuan untuk menunjukkan dan mengusir lah istilahnya. Sekali. Nah sekarang itu karena dengan kita mendeploy ya, dimanapun ada yang ilegal masuk pasti kita intercept. Ya, pasti kita intercept. Tapi kalau pesawat itu bisa keluar langsung. Setelah kita intercept dia keluar, kita usir dia keluar, ya kita tidak force down. Ya, tapi kalau di keluar males ya kita force down. Tapi pada intinya memang harus ada satuan yang komandonya itu jelas, sehingga semua bisa bergerak ya. Kan? Makanya kita butuh sekali FX itu. FX, ini wishlistnya. Satu FX berapa harganya? Wah itu bisa di atas 20 juta dolar? Wah lebih pasti. 30. Wah ini kan. Ini Super Puma ya Pak Agus? Ya, Super Puma. Yang sana Sukhoi 30. Udah pernah? Udah. Jadi Pak Agus sendiri ini Pak, ini kan jago terbang ya. Apa-apa saja pesawat yang sudah dibawa? Jadi saya pertama kali terbang dulu kalau pesawat jet. Pesawat jet itu Hawk 53, terus A4 Skyhawk, terus F5, F16. Wow. Dan terakhir kita coba Sukhoi lah. Dan terakhir jadi Marsikal dan terakhir jadi Kasal. Tapi perjalanan sampai menjadi kepala staf Angkatan Udara ini apa-apa saja yang harus dilewati Pak Agus? Oh banyak memang pengalaman saya itu. Selain bawa F16. Selain bawa F16 ya. Memang yang paling merasa bangga pada saat bawa F16 menjadi tim aerobatik. Ya. Tahun 1996 itu yang di Cengkareng itu, nah itu paling bangga. Dan alhamdulillah nggak ada apa-apa ya. Dan alhamdulillah nggak ada kecelakaan. Alhamdulillah nggak ada pada saat itu. Nah terus karir itu kan mulai dari PAMA, PAMEN semuanya. Nah pengalaman yang paling ini juga pernah jadi defense attaché ya di Singapura selama 3 tahun. Pulang dari sana baru saya dikasih kesempatan dan lanut untuk membawa pesawat Sukhoi ini. Sukhoi. Ini yang bisa. Wah, betul. Ya. Tapi kalau sekarang sebagai Kasal udah nggak boleh ya bawa F16 atau Sukhoi itu lagi. Wah, nggak boleh, udah tua. Jadi ada suka dukanya juga ada ya suka sebagai. Dukanya banyak. Dukanya apa? Ini ngurusin orang begitu banyak. Pasukannya sekarang berapa ya kalau di Angkatan Udara? Angkatan Udara kurang lebih kalau dengan PNS-nya hampir 34.000 lebih lah ya.
personelnya. Jadi kepemimpinan yang diperlukan juga harus manajerial ya dalam hal ini. Ya, maksudnya begitu. Dan mulai sekarang kita bikin regenerasi itu segala macam sesuai dengan pendidikan, harus sesuai dengan pendidikan. Nah, itu yang saya mau tanyakan mengenai SDM. Tadi kan Pak Agus mengatakan harus satu paket lah istilahnya. SDM, pilotnya, masinisnya, peralatannya, dan semuanya ini kan harus 100%. Nah, persiapan SDM supaya menghasilkan pilot-pilot yang luar biasa bisa jadi, bersaing. Sekarang itu kan mulai dari rekrutmen saja, itu semua. Jadi semua lulusan dari Akademi Angkatan Udara itu semua ikut tes. Tes itu ada tes psikotes, semua dites lah, kesehatan segala macam. Nah, setelah dites itu baru mana yang lulus. Nah, lulus pun ada tahapnya. Tahap mulai dari pengenalan terhadap pesawat. Baru pengenalan aja sudah kita bisa lihat ini. Wah, ini nggak pas, nggak cocok. Jadi mungkin cepat kaget lah, cepat ini. Apalagi nanti harus belajar eject. Iya, betul. Misalnya takut ini, oke, ini tidak lulus. Pada saat pengenalan itu biasanya 7 jam, dikasih 7 jam. Nah, setelah itu baru yang lulus masuk sekolah penerbang. Sekolah penerbang pun ada tahapan, mulai dari pemula, pesawat, latih mula, latih lanjut, latih dasar, baru latih lanjut. Dari situ dipilih lagi mana yang cocok menjadi penerbang tempur, mana yang transport, mana yang heli. Jadi cukup ketat ya. Ketat. Tapi kan sekarang pesawat-pesawat kan semakin canggih dan banyak komputer dan teknologinya juga semakin sulit. Ini ada adjustment atau penyesuaian dalam latihan-latihan itu karena ya apalagi pesawat-pesawatnya ini kan pesawat yang dibeli dari luar negeri. Betul, betul. Kan ada kekhususan ya harus. Betul, betul. Jadi ada, Mbak. Jadi setiap kita pindah pesawat saja itu ada pendidikannya, ada schedule-nya. Ada batas-batas waktunya juga. Misalnya saya pindah dari pesawat A ke pesawat B, itu ada batasnya. Misalnya saya hanya dikasih waktu di situ hanya 40 jam. Kalau tidak mampu ya dikembalikan lagi. Nggak bisa. Untuk pesawat tempur itu memang harus sesuai dengan jamnya. Berapa jam dia harus mampu. Kalau mampu terus, kalau tidak mampu. Ya, tapi Pak Agus sendiri puas melihat kualitas lah dari penerbang yang dihasilkan oleh pendidikan semacam ini, atau masih ada yang perlu diperbaiki? Kalau diperbaiki perlunya dengan sarana prasarana itu. Jadi pesawat latih lanjut itu kita memang harus kita tingkatkan terus. Jadi seperti sekarang untuk latih untuk penerbang-penerbang untuk menjadi penerbang tempur, misalnya di T-50. Nah, T-50 sebaiknya ya lengkap radarnya, lengkap persenjataannya, lengkap, sehingga sebelum masuk pesawat penerbang-penerbang F-16 maupun Sukhoi, mereka sudah tahu dan terbiasa menggunakan radar, rudal ataupun melaksanakan air to ground. Tapi cukup nggak jumlah penerbang atau jumlah pasukan angkatan udara yang kita miliki, atau masih perlu ditambah? Kalau melihat ke depan akan ada penambahan pengadaan pesawat baru, memang kita terus rekrutmen terus kita. Anak-anak muda kita banyak yang tertarik untuk menjadi anggota TNI Angkatan Udara. Memang kebanyakannya semua pengen jadi penerbang. Ya, tapi kan mimpi waktu kecil ingin jadi penerbang. Tapi mungkin pilot Boeing kali, bukan? Ya, mungkin itu juga Boeing. Kapten gitu. Tapi ngomong-ngomong ini kita bicara mengenai peralatan, ini kayak Pak Agus kayaknya tuh gemes, kita perlu peralatan ya, karena memang tanpa peralatan ini kita tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Nah, dari segi pengadaan kita kan ini dari PTDI ya, ini apa, Super Puma ya? Super Puma. Ini saya pernah ke PTDI, rindu order katanya dari Angkatan Udara untuk memesan Super Pumanya ke ininya itu. Bagaimana cara memilih itu dari mana melakukan kita pengadaan? kalau memilih alutsista itu yang tadi saya sampaikan, kita harus memilih hasil kajian. Ya, hasil spekteknya, kajiannya apa, kedepannya seperti apa yang kita butuhkan. Makanya saya selalu membuat hasil kajian dari seluruh perwira itu, kita harus membeli pesawat baru satu tingkat di atas yang ada dan lengkap. Nah, ini yang maksudnya kita kaji. ini kita belum bisa ya secara kemampuan ya. Ya, bukan secara kemampuan, tapi kan segala sesuatu harus meningkat. Kan seperti latihan juga kan bertahap, berlanjut dan meningkat. Nah, kalau
kita ingin sesuatu yang mengimbangi ya. Maunya yang the best. Nah, ya, mengimbangi. Maunya the best. Nah, kalau sekarang the best ini masih dari Amerika, tentu dari Rusia, dari China, dari mana yang the best ini? Pesawat-pesawat memang buatan jelas lah ya. Iya, Amerika, Rusia itu udah. Amerika lebih mahal kali ya dan lebih. Amerika, Rusia, mungkin Eropa aja udah meningkat lah. Ya, British Aerospace ya biasanya. Rencana kita untuk membeli Sukhoi tambahan itu on track, Pak Agus? Atau masih menunggu? Masih menunggu. Keputusan nanti akan masih menunggu uangnya turun. Keputusan di Kemhan nanti. Kapan mulai kontraknya, kapan mulai di Kemhan. Iya, oke. Sekarang kita lihat ya, yang namanya Angkatan Udara Republik Indonesia, wilayah dari barat sampai ke timur, itu bagaimana ya membagi-baginya, itu komandonya lah istilahnya, supaya seimbang lah, dan lebih beratnya itu kemana kalau kita lihat dari pemetaan ancaman wilayah? Ada rencana untuk mengkaji? Kan kita lihat Jawa Barat, ya kan ke barat terus kan. Yeah. Nah sekarang sudah sampai ke timur. Kalau untuk komando operasinya ada dua memang, wilayah dari tengah ke barat dan tengah ke timur. Nah, sedangkan untuk pertahanan udara kita udah jadi 4. Jadi udah 4 ya? Udah 4, Sumatera, Jawa, mulai dari Sulawesi semua, dan juga di timur di Biak. Udah dibagi 4 Kosek Hatnutas untuk pertahanan udara nasional. Nah, jadi setiap pangkoseknya itu selalu setiap radarnya itu memang langsung bisa nyambung ke Popunas kita sini. Nah, radar kita sudah cukup nggak di bagian timur? Karena timur itu sekarang kan itu laut lepas di situ dan banyak sekali ancaman yang bisa masuk dari situ. Betul, masih banyak sekali yang bolong. Masih banyak yang makanya bolong. Itu dan utara juga ya. Makanya yang kita butuhkan itu. Ya. Kita butuhkan memang semua totalnya 32 radar. Nah sekarang kita punya baru 20. Jadi perlu 12 lagi. Oke, selain itu apa lagi yang dibutuhkan? Ya, pesawat-pesawat sergapnya itu, untuk tempur sergapnya itu. Sehingga kalau misalnya untuk pertahanan udara di wilayah barat, ya kalau misalnya ada satu flight di Natuna, ya, terus di wilayah tengah tuh ada satu di Tarakan, di mana, terus di sana juga di Merauke, di Biak, di Kupang. Jadi kita membutuhkan itu untuk, nah sekarang dikembangkan memang. Iya. Kalau kita lihat di Halim ini kan ada yang militer, tapi ada juga yang penerbangan komersil. Nah ini bagaimana? Karena kan airport ini juga kan harus dijaga. Ini bagian dari tugas Angkatan Udara. Betul. Kan? Dan ini semua kalau operasi, masalah operasionalnya, operasional penerbangan semua, itu dikontrol oleh TNI Angkatan Udara, dalam hal ini Danlanut. Danlanut Halim yang mengontrol masalah schedule apa segala macam, dikontrol, nggak boleh sembarangan. Nah, sehingga sipil juga bisa terkontrol, ya, untuk kegiatan militer sendiri bisa terkontrol. Hanya apabila segala sesuatunya akan dipakai oleh militer, misalnya HUT TNI, 17 Agustus, nah yang sipil itu ya harus sabar, stop, tidak terbang dulu. Kita nonton dulu aja. Nah, Presiden Jokowi kan ingin Indonesia itu menjadi poros maritim dunia, dan tentu saja tidak bisa menjadi poros apapun, apalagi dunia, tanpa ya kekuatan kita, khususnya dari TNI ya, termasuk TNI Angkatan Udara. Ada ini sendiri strategi khusus untuk membantu membuat Indonesia menjadi poros maritim. Jadi kalau kita berbicara masalah kebijakan pemerintah nawacita ya, poros maritim dunia. Ambisius soalnya. Betul. Banyak yang kita ingin lakukan. Kita tidak berbicara masalah Wood Maritime Axis saja. Kita harus juga Wood Airspace Axis. Nah, sehingga tidak bisa hanya kekuatan angkatan laut yang besar, yang kuat, tanpa kekuatan udara yang capable. Itu nggak akan bisa dimanapun. Karena kita butuh superioritas dari udara itu. Karena sehingga kita bisa betul-betul mengcover ya security dari naval forces itu. Jadi angkatan laut mau pergi kemana saja, kalau sekuritas ini dikuasai udara, dia jalan aman untuk melaksanakan operasi apa saja. Tapi kalau misalnya di atas dikuasai orang, bisa bayangkan aja dia mau jalan bagaimana. Jadi untuk ke depan, bagaimana pengembangan kalau angkatan laut beli kapal gini, meriam kemampuannya sekian, rudalnya kemampuan sekian untuk dia dari kapal ke udara. Berarti kita akan mengintegrasikannya, pesawat ini bisa membantu untuk sebagai covernya. Kalau di kemampuannya gini, berarti kita harus membawa rudal-rudalnya yang
bisa membantu operasinya Angkatan Laut. Jadi itu harus interoperability-nya harus dilaksanakan. Dan harus terintegrasi. Dan juga kan harus ada mau tidak mau karena kita dikelilingi oleh negara-negara tetangga. Ya kerjasama dengan internasional itu seperti apa? Khususnya dengan tetangga-tetangga kita yang apalagi ada Malaysia dan mereka juga masih suka ngambil-ngambil coba masuk ke wilayah kita gitu. Jadi bagaimana Pak Agus? Betul. Jadi sekarang itu saya lihat dengan negara tetangga, makanya saya datangin aja. Cuma saya datang diskusi kan kita perlu. Karena biarpun bagaimana Singapura kan nggak punya airspace. Dia waktu airborne, waktu off aja kan harus segera belok. Jumlah pesawatnya lebih banyak dari yang kita miliki. Dia segera belok. Jadi saya sampaikan ini perlu kita diskusi. Perlu komunikasi yang baik. Begitu juga dengan Malaysia. Dan Malaysia, alhamdulillah yang tadinya rutenya Malaysia itu dari sini sampai ke Sarawak atau apa, dia menggunakan, tapi udah mepet-mepet kita kasih tahu. Nah, kita kasih tahu, kita usir, akhirnya saya koordinasi dan komunikasi dengan kepala stafnya. Dan alhamdulillah kalau di ASEAN ini, kayaknya hampir seminggu sekali itu kita udah langsung kontak. Wah Pak, itu pesawat saya kena ini, oke itu. Nah, saya bilang gitu. Awas loh, jangan. Nah, gitu saya bilang. Udahlah kita saling menjaga atau apa. Soalnya mungkin mereka tahu kita nggak punya radar. Ya, bisa juga. Oke Pak Agus, tapi optimis ya Renstra ini bisa betul-betul diimplementasikan kalau bisa sebelum 2019 ya. Amin, mudah-mudahan. Masih optimis ya? Harus optimis. Terima kasih banyak Pak Agus dan sukses ya menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia khususnya dari udara. Ya, sekali lagi. Dan setelah ini saya ingin berbicara dengan para penerbang ya. Untuk mendengarkan pengalaman mereka. Apa sih rasanya kalau membawa F-16? Nah, setelah informasi yang berikut ini. Ya, kini saya sudah bersama 3 penerbang kita dari TNI Angkatan Udara. Di samping saya ada Bung Adi Setio, ada Wisoko, dan last but not least, pakai jumpsuit warna oranye, Vincent. Ya, dan kita akan sedikit menanyakan ya mengenai pengalaman menjadi penerbang dan apa-apa saja latihan yang harus dilakukan. Tapi ngomong-ngomong waktu kecil, cita-citanya ingin jadi penerbang? Pasti. Ingin sekali ya. Wah, sangat ingin sekali ya. Dan ini katanya angkatan sama ya, 97. Kebetulan kami satu angkatan lulusan dari Akademi Angkatan Udara tahun 1997. Wow, dan 3 penerbang kita menerbangkan pesawat yang berbeda ya. Betul. Vincent ini luar biasa. Ini mainannya Vincent di belakang. Sukhoi 30 ya. Sukhoi 30. Ini pesawat tempur ya. Pesawat tempur ini. Sangat canggih. Oke, kan? kita bicara dengan tapi Bung Wisoko ini ya. C-130 Hercules dan Adi Super Puma ya, helikopter. Tapi ini kelihatannya yang lumayan menarik karena kostumnya juga paling menarik. Bisa ceritakan Vincent, apa kecanggihan dari Sukhoi 30 ini? Jadi pesawat tempur ini merupakan pesawat tempur yang tercanggih yang Indonesia miliki saat ini, gitu, di mana kita pesawat ini memiliki radius of action, yaitu jarak jangkau yang cukup jauh, ya. Kemudian dengan thrust kecepatan dengan daya dorong yang kuat dan juga membawa ammo atau amunisi itu baik air to air maupun air to ground yang sangat canggih saat ini. Ini untuk ofensif ya jadinya? Untuk ofensif maupun defensif sama saja. Nah, coba persiapan apa yang harus dilakukan ya sebelum bisa mengawaki pesawat seperti ini? Apalagi kan ini speednya paling cepat berapa? 2 Mach. 2 Mach ya, 2 Mach. Wow. 2 kali kecepatan suara. Ya. Apa yang persiapannya dan apa sih rasanya di dalam? Sebenarnya saya ingin ikut tapi katanya nggak boleh. Oh iya, memang hanya orang-orang tertentu saja yang memang harus bisa mengawaki pesawat ini dan bisa untuk terbang di pesawat ini. Kami persiapannya memang dari ground biasanya sehari-hari. Dari ini terhitung kami 1 hari sebelumnya kami sudah harus siap, Mbak. Jadi 1 hari sebelumnya ini kami harus tidur cukup, kemudian pola makan yang baik gitu, sehingga diharapkan besok pagi kami bangun dengan kondisi fresh gitu. Kondisi fresh dan siap untuk terbang. Sebelum terbang pun kami sudah diakomodir oleh dokter kami, dokter pribadi di skadron itu untuk dicek kesehatan. Dicek kesehatan dulu, apabila memang ada kondisi yang tidak memungkinkan, mereka pasti dokter akan melarang kami untuk terbang. Kemudian untuk itu juga kami dipersiapkan untuk
siap terbang. Jadi kami harus sarapan dulu di sana, kemudian kami diperintahkan untuk cek kesehatan, dan juga sebelum itu kami ada briefing khusus penerbangan. Briefing khusus itu terkait dengan apa yang akan kita lakukan sebelumnya, apa akan kita laksanakan untuk training ini, sehingga apa yang kita terbangkan ini sudah terplanning dari jauh-jauh hari. Tidak Jadi modelnya tidak surprise, ya? tidak ada yang surprise. Ya. Ada hal yang surprise yang memang nantinya akan terkesan terburu-buru, itu dalam konteks operasi. Iya, kalau Tapi, misalnya diserang musuh. Betul, itu. Seperti contohnya misalnya memang ada pelanggaran udara yang memang tidak sudah terdetek dari awal, dan kami harus mengantisipasi dari awal. Itu kegiatannya terburu-buru, namanya scramble itu, Mbak. Kita harus terburu-buru dan memang harus segera. Dan ini harus siap 24 jam ya. Betul. Tapi itu pun juga sudah kami latihkan sebelumnya, sehingga tidak ada yang tidak terencana sebenarnya. Tapi pertama kali, ingat nggak waktu Vincent pertama kali membawa pesawat seperti ini, apa perasaannya? Saya kaget nggak? Wow, gitu. Ini kan 2 kali speed of sound, ini cukup ini kan, cukup secara fisik bisa ekspresif, jadi cukup terkaget-kaget sebenarnya pada awalnya itu. Begitu menerbangkan pesawat ini, awalnya kan kami dilatih dengan pesawat-pesawat yang kecepatannya cukup rendah gitu. Begitu mengawaki pesawat yang cukup tinggi ini, wah sangat kagum sekali. Saking kagumnya sampai dimarahin instruktur di dalam. Kamu jangan ngelamun. Gitu. Tapi nggak sempat takut gitu? Tidak. Soalnya mahal ini katanya pesawatnya. Kalau ada apa-apa kan wah, dan bisa. Oh, udah belajar eject ini? Sudah. Jadi kami dilatihkan bagaimana how to eject itu. Kita di Lakespra, lembaga di kesehatan penerbangan di Angkatan Udara ini, kita punya bagaimana sih simptomnya eject itu, kita dilatihkan seperti itu. Bagaimana sih simptomnya kita terkondisi dengan kondisi hipoksia atau apa itu, dengan kondisi-kondisi yang tidak umum gitu, Mbak. Itu kita dilatihkan di Lakespra ini. Jadi kondisi harus fit, prima, dan juga semua peralatan ini harus dikuasai ya? Betul, betul. Wow, luar biasa. Nah, Bung Wiseko, ini pesawatnya agak sedikit beda, tapi tidak kalah penting karena ini yang membawa peralatan manusia, pasukan dan lain sebagainya. Bisa cerita sedikit mengenai Hercules ini? Jadi Hercules itu mempunyai sejarah yang cukup panjang di Angkatan Udara Republik Indonesia khususnya. Dan pesawat ini walaupun dengan propeller baling-baling, tapi sejarah sudah membuktikan bahwa pesawat ini adalah menjadi tulang punggung atau backbone bagi negara ini setiap kali terjadi krisis. Baik itu bencana kemanusiaan maupun krisis yang berhubungan dengan integritas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Let me say, kita bicara mulai operasi Timur Timur dan operasi-operasi militer selanjutnya, maupun humanitarian relief seperti tsunami tahun 2004, di mana kami juga bantuan kita dealing sama natural disaster, dan memang pesawat Hercules ini adalah backbone dari TNI Angkatan Udara. Pesawat ini luar biasa tahan ya, bisa 30-40 tahun itu. Herculesnya kita mempunyai sistem perawatan yang sangat-sangat baik, Mbak Desi. Jadi sampai saat ini walaupun pesawat kami rata-rata usia dari tahun 1980-an, tapi kami masih tetap confident untuk menerbangkan karena kami tahu pasti sistem perawatan di TNI Angkatan Udara khususnya pesawat Hercules ini sangat-sangat baik. Nah, keterampilan yang diperlukan untuk mengemudi lah istilahnya. Jadi Hercules. sejak dari basic kita selesai dari sekolah penerbang, kita sudah mempunyai bekal how to fly the aircraft. Jadi di situ kita sudah mulai diajarkan mulai dari teknik-teknik dasar sampai kemudian kami dinyatakan lulus, kami dijuruskan ke pesawat-pesawat baik itu tempur, transport maupun helikopter. Dijuruskan atau boleh memilih? Misalnya, aduh kalau Vincent, wah saya mau tuh pesawat tempur. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemana seorang siswa sekolah penerbang ini akan dijuruskan. Selain skill terbangnya juga dilihat dari keinginan pribadi maupun hasil psikotes. Jadi misalnya ada rekan-rekan yang bisa bekerja sendiri atau skill terbangnya bagus, ya mungkin akan masuk ke... Oh, jadi tergantung psikotesnya juga ya? Psikotes kira-kira waktu itu hasil psikotes Bung Wiseko, wah ini cocok ini untuk Hercules. Jadi apa karakter yang memang diperlukan? Jadi kalau sebatas pengetahuan saya, rekan-rekan yang masuk ke fighter itu lebih bisa bekerja sendiri. Karena seperti Mbak Desi lihat, mereka akan kerja terbang sendiri. Kalau kami mungkin dengan setting kru yang ada, kita dibiasakan untuk teamwork, sehingga dilihat dari psikotes tersebut, oh ini orang ini bisa lebih bagus, lebih optimal apabila bekerja dengan kelompok. Seperti rekan saya Vincent ini akan lebih optimal apabila bekerja seorang diri. Dari situ psikotes sudah menentukan. Nah, apa penugasan yang paling mengesankan Bung Wiseko? Karena kita kan sudah cukup banyak ya, misalnya terjadi bencana dan lain sebagainya, memang memerlukan Hercules. Betul. Jadi
prinsip saya pribadi Mbak Desi, every flight is demanding. Dihadapkan dengan segala persoalan seperti cuaca kalau dilihat sekarang ini. Tantangannya adalah bagi saya pribadi bagaimana melaksanakan misi ini dengan aman, selamat, kemudian misi accomplished, kemudian membawa kembali pesawat pulang ke home base dengan aman, selamat. Tapi kalau Mbak Desi nanyakan pengalaman, banyak sekali pengalaman yang paling menantang atau berkesan bagi saya, terutama saat humanitarian relief 2004 tsunami Aceh. Oh iya. Sangat luar biasa. Saya di situ merasakan, sampai sekarang pun saya masih merinding bayangkan bagaimana beratus-ratus penerbangan masuk ke Banda Aceh semuanya kolab, kita pesawat pertama yang masuk ke Banda Aceh, semuanya bisa terlaksana tanpa any single accident or incident. That is luar biasa. Saya juga merinding ini betul, karena saya lihat sendiri ya. Betul, dan ini peran serta jasa dari Hercules ini luar dan biasa. ke depan Mbak Desi, seperti yang kita ketahui bersama dengan letak geografi Indonesia maupun posisi Indonesia, kita tahu di subduction zone, kemudian di ring of fire, kita nantinya ke depan akan dealing dengan natural disaster. Dan dihadapkan dengan itu kami rasakan bahwa negara kita masih membutuhkan pesawat-pesawat angkut untuk menghadapi Saya juga hal pernah tersebut. loh naik Hercules waktu Oh ya? tsunami itu, dan juga waktu tsunami di Maumere. Maumere, oke. Ya, waktu itu membawa Betul. begitu banyak bantuan, dan tempat duduknya juga khas Betul, ya. betul, seperti itu. Baik, kalau ini Bung Adi, hasil psikotesnya seperti apa sehingga dijuruskan untuk Super Puma? Kebetulan yang paling menonjol tuh mungkin saya senang terbang rendah. Oh, terbang rendah. Iya. Kalau ini kan Helikopter kan, terbangnya tinggi terus, ya. Kalau Jadi ini di atas bukan 10.000. Saya ini sangat tinggi ya. 1.000 feet ke bawah pun saya senang. Tidak ada Oke. perasaan takut. Mungkin itu yang lebih kuat saya dijuruskan ke sana. Coba cerita sedikit mengenai Super Puma ini, apa karakteristiknya dan biasanya digunakan untuk apa? Kita punya 5 pesawat, Mbak. 3 pesawat itu milik TNI AU. Yang sekarang ini Mbak lihat 05, ini tipenya L1. Kemudian ada 2 pesawat tipenya L2, itu milik dari Setnek. Kita operasionalkan. Kita memang di sini mendukung kegiatan VVIP. Jikalau misalnya ada dukungan VVIP yang tidak bisa dilaksanakan oleh via darat gitu, maka kita yang akan mendukung kegiatan beliau. Gitu. Ya, banyak sekali kegiatan-kegiatannya RI1, RI2 yang membutuhkan pesawat VVIP. Dan kita 3 pesawat sesuai dengan protapnya Setmil, kita bergerak ke sana, Mbak. Jadi pesawat 1 digunakan buat presiden atau wakil presiden, kemudian pesawat 2 biasanya rombongan presiden, pesawat nomor 3 nanti biasanya digunakan untuk yang rombongan wartawan. Dan Itu biasanya. lumayan aman Super Puma ini. Alhamdulillah sampai saat ini kita bisa laksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Tapi sulit nggak untuk dikendalikan dan dikemudikan? Awal-awal kita sebagai penerbang helikopter, kita belajar di Surya Dharma. Itu memang sulit sekali, karena kita menggunakan pesawat yang light aircraft ya. Jadi ringan sekali. Dampak yang ditimbulkan oleh pesawat itu terlalu sulit. Ya. Iya, dan ini kan pesawat yang cukup berat ini. Ini beratnya 8.600. Kalau kita terbang pesawat ini lebih steady lah kalau terbang itu lebih enak. Apalagi dilengkapi dengan AP atau pilot. Jadi kita terbang membawa presiden itu, ya kita berharap dia bisa lebih nyaman ya terbangnya. Walaupun jaraknya masih jauh, itu bisa dirasakan oleh presiden nyaman gitu. Tapi lumayan juga ya tantangannya membawa VIP, apalagi presiden dan mungkin juga kepala negara dari luar negeri. Ini apa rasanya, Bung Adi? Kalau saya pribadi sih yang saya rasakan, ya pertama kalau kita harus lebih hati-hati ini. Kita bangga lah membawa RI1 ya. Tapi kalau secara pribadi saya sendiri, saya merasa biasa-biasa saja gitu. Karena seperti yang dicanangkan oleh TNI ya, kita harus profesional kan. Kita melaksanakan latihan tiap hari, kita melaksanakan simulator, dan kita tahu sendiri karakter dari pesawat tersebut gitu. Jadi saya secara operasional mengetahui pesawatnya mau diapakan, saya ngerti. Gitu. Masalah operasional, take off, kemudian approach dan segala macam, baik yang sifatnya bukan di ini ya, landasan ya. Mungkin kita lebih banyak di spot-spot tertentu. Pernah ada insiden, karena ya, setahu saya kan kalau terbang rendah itu kan rentan terhadap cuaca ya, apalagi kalau cuacanya mendung, berawan, dan terrainnya juga berbukit dan gunung itu. Betul. Bagaimana? Kita terbang itu selalu mendapatkan data terlebih dahulu. Dan kita biasa berkoordinasi langsung ke tempat tujuan. Cuacanya bagaimana, kemudian terrainnya bagaimana, segala macam, kita sudah planning kan di bawah. Sehingga ketika kita terbang itu semua sudah dalam suatu kontrol dari saya. Kalau misalnya 3 pesawat, kita lewat mana itu kita sudah tahu. Jadi obstacle-nya yang tertinggi, terendah, kita sudah pahami dari situ. Jadi sudah paham ya. Sudah Dan paham. selama ini tidak
pernah ya ada terjadi sesuatu atau pernah ada mungkin ada Mbak ya, kayak misalnya yang... kita terkendala dengan cuaca, tapi kan kita di sini punya di pesawat sendiri punya ada radar cuaca ya, jadi kita bisa memilih cuaca yang paling kecil dampaknya itu mana, sehingga kita bisa menghindar itu. Ya, apalagi kalau yang dibawa kan VIP kan, betul, bahaya. betul. Tapi kondisi fisik ini harus setiap hari dijaga ya. Betul, betul. Itu jadi medical test terus. Ya, jadi setiap tahun kita punya pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nah, di situ nanti dilihat apakah seorang penerbang ini masih dinyatakan layak untuk terbang. Apakah ada penyakit, keluhan atau apa, nanti selesaikan sebelum dia dinyatakan bisa terbang kembali. Harus fit. Nah, Vincent, setelah Sukhoi ini kira-kira bisa menerbangkan pesawat tempur lainnya atau misalnya kalau sudah memegang satu pesawat tempur hanya itu saja? Tidak bisa misalnya pindah ke F-16 atau Hawk atau pesawat Prinsipnya tempur? kita bisa, Mbak. Kita bisa, hanya penugasan kita ini oleh pimpinan dipercayakan untuk satu tipe pesawat tempur saja dulu. Konsentrasi ke sana supaya lebih fokus dan lebih menguasai pada sistem maupun operasinya itu sendiri. Tapi pada saat kita dibutuhkan, misalnya seperti saya, misalnya disuruh pindah untuk ke F-16, ya kita akan sanggup melaksanakan tugas itu. Kan itu hanya masalah konversi atau adaptasi saja, itu masalah itu saja. Jadi gimana Bung Wiseko, setelah ini kira-kira berapa lama menjadi penerbang itu secara karir sebelum dikatakan bahwa sudah perlu mungkin? Secara karir kita mulai masuk skadron mulai Letnan 2, Mbak Desi, kemudian berjalanan waktu, kemudian seseorang penerbang akan menjadi komandan skadron di satuannya. Setelah itu kami selesai terbang, kami akan menuju tugas-tugas staffing, kecuali ada personel-personel tertentu yang setelah komandan skadron menjabat sebagai komandan wing misalnya, komandan lanut misalnya, di mana di lanut atau wing tersebut masih diharuskan untuk terbang. Seperti di Wingdik terbang di Yogyakarta, seorang kolonel, seorang bintang 1 masih melaksanakan terbang. Mereka orang-orang yang sangat beruntung. Siapa tahu bisa nanti jadi kasau ya. Kalau Bung Adi sendiri setelah biasanya jadi karir setelah jadi penerbang, apa ya ini ya saya kira sama yang diinginkan? Seperti yang dijelaskan Wisoko ya. Jadi setelah kita selesai penugasan sebagai komandan skadron, jelas kita akan lari ke staffing. Kira-kira berapa tahun lagi menjadi penerbang? Menjadi penerbang? Ya. Saat ini saya jadi penerbang. Ya, enggak, kira-kira berapa lama lagi diperbolehkan lah istilahnya? Yang jelas kita sehat. Asal sehat, jadi maksudnya betul. Tidak ada batas usia tidak gitu? ada batasannya. Kalau selagi kita sehat, misalnya kita sehat tahun dan kita mampu, usia 50 harus ini misalnya. Masih bisa, asal kita sehat. Asal kuncinya. Dan kita melaksanakan cek kesehatan tiap tahun itu, Mbak. Asal dinyatakan sehat, maka kita berani. Iya, dan mudah-mudahan kesehatannya tetap dijaga, dipelihara, karena kita memerlukan penerbang-penerbang andal seperti teman-teman kita di sini. Terima kasih banyak Vincent, Wisoko dan juga Adi, dan sukses selalu dan semoga selamat ya dan menjalankan tugas-tugasnya. Ya, demikian ya bincang-bincang kita bersama 3 penerbang kita. Ya, kita terima kasih telah bergabung bersama Insight ini langsung dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Saksikan Insight besok bersama saya, Desi Anwar. Ingin sekali. Ingin sekali ya, wah sangat ingin sekali ya. Dan ini katanya angkatan sama ya, 97 Kebetulan kami satu angkatan lulusan dari Akademi Angkatan Udara tahun 1997. Wow, dan 3 penerbang kita menerbangkan pesawat yang berbeda ya. Betul. Vincent ini luar biasa. Ini mainannya Vincent di belakang. Sukhoi 30 ya. Sukhoi 30. Ini pesawat tempur ya. Pesawat tempur ini. Sangat canggih. Canggih. Oke, kita bicara dengan tapi Bung Wisoko ini ya. C-130 Hercules dan Adi Super Puma ya, helikopter. Tapi ini kelihatannya yang lumayan menarik karena kostumnya juga paling menarik. Bisa ceritakan Vincent, apa kecanggihan dari Sukhoi 30 ini? Jadi pesawat tempur ini merupakan pesawat tempur yang tercanggih yang Indonesia miliki saat ini, gitu, di mana kita pesawat ini memiliki radius of action, yaitu jarak jangkau yang cukup jauh, ya. Kemudian dengan thrust ini ya, siap. Kecepatan dengan daya dorong yang kuat dan juga membawa atau amunisi itu baik air to air maupun air to ground yang sangat canggih saat ini. Ini untuk ofensif ya jadinya. Untuk ofensif maupun defensif sama-sama. Nah, coba persiapan apa yang harus dilakukan ya sebelum bisa mengawaki pesawat seperti ini? Apalagi kan ini speednya paling cepat berapa? 2 Mach. 2 Mach ya, 2 Mach. Wow. 2 kali kecepatan suara. Ya.
Apa yang persiapannya dan apa sih rasanya di dalam? gitu. Sebenarnya saya ingin ikut, tapi katanya nggak boleh. Oh iya, memang hanya orang-orang tertentu saja yang memang harus bisa mengawaki pesawat ini dan bisa untuk terbang di pesawat ini. Kami persiapannya memang dari ground, biasanya sehari-hari. Dari ini terhitung kami 1 hari sebelumnya kami sudah harus siap, Mbak. Jadi 1 hari sebelumnya ini kami harus tidur cukup, kemudian pola makan yang baik gitu, sehingga diharapkan besok pagi kami dengan bangun dengan kondisi fresh gitu, kondisi fresh dan siap untuk terbang. Sebelum terbang pun kami sudah diakomodir oleh dokter kami, dokter pribadi di skadron itu untuk dicek kesehatan. Harus sehat, ya. Dicek kesehatan dulu. Apabila memang ada kondisi yang tidak memungkinkan, mereka pasti dokter akan melarang kami untuk terbang. Kemudian untuk itu juga kami dipersiapkan untuk siap terbang. Jadi kami harus sarapan dulu di sana, kemudian kami diperintahkan untuk cek kesehatan, dan juga sebelum itu kami ada briefing khusus penerbangan. Briefing khusus itu terkait dengan apa yang akan kita lakukan sebelumnya, akan kita laksanakan untuk training ini, sehingga apa yang kita terbangkan ini sudah terplanning dari jauh-jauh hari. Tidak Jadi modelnya tidak surprise, ya? Tidak ada yang surprise. Ya. Ada hal yang surprise yang memang nantinya akan terkesan terburu-buru, itu dalam konteks operasi. Ya, kalau Tapi, misalnya diserang musuh. Betul, gitu. Seperti contohnya misalnya memang ada pelanggaran udara yang memang tidak sudah terdetek dari awal, dan kami harus mengantisipasi dari awal. Itu kegiatannya terburu-buru, namanya scramble itu, Mbak. Kita harus terburu-buru dan memang harus segera. Dan ini harus siap 24 jam ya. Betul. Tapi itu pun juga sudah kami latihkan sebelumnya, sehingga tidak ada yang tidak terencana sebenarnya. Tapi pertama kali, ingat nggak waktu Vincent pertama kali membawa pesawat seperti ini, apa perasaannya? Saya kaget nggak? Wow, gitu. Ini kan 2 kali speed of sound, ini cukup ini kan, cukup secara fisik bisa ekspresif. Jadi cukup terkaget-kaget sebenarnya pada awalnya itu. Begitu menerbangkan pesawat ini, awalnya kan kami dilatih dengan pesawat-pesawat yang kecepatannya cukup rendah gitu. Begitu mengawaki pesawat yang cukup tinggi ini, wah sangat kagum sekali. Saking kagumnya sampai dimarahin instruktur di dalam. Kamu jangan ngelamun. Gitu. Tapi nggak sempat takut gitu? Tidak. Soalnya mahal ini katanya pesawatnya. Kalau ada apa-apa kan wah, dan bisa. Oh, udah belajar eject ini? Sudah. Jadi kami dilatihkan bagaimana how to eject itu. Kita di Lakespra, lembaga di kesehatan penerbangan di Angkatan Udara ini, kita punya bagaimana sih simptomnya eject itu, kita dilatihkan seperti itu. Bagaimana sih simptomnya kita terkondisi dengan kondisi hipoksia atau apa itu, dengan kondisi-kondisi yang tidak umum gitu, Mbak. Itu kita dilatihkan di Lakespra ini. Jadi kondisi harus fit, prima, dan juga semua peralatan ini harus dikuasai ya? Betul. Wah, luar biasa. Nah, Bung Wiseko, ini pesawatnya agak sedikit beda, tapi tidak kalah penting karena ini yang membawa peralatan manusia, pasukan dan lain sebagainya. Bisa cerita sedikit mengenai Hercules ini? Jadi Hercules itu mempunyai sejarah yang cukup panjang di Angkatan Udara Republik Indonesia khususnya. Dan pesawat ini walaupun dengan propeller baling-baling, tapi sejarah sudah membuktikan bahwa pesawat ini adalah menjadi tulang punggung atau backbone bagi negara ini setiap kali terjadi krisis. Baik itu bencana kemanusiaan maupun krisis yang berhubungan dengan integritas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Let me say, kita bicara mulai operasi Timur Timur dan operasi-operasi militer selanjutnya, maupun humanitarian relief seperti tsunami tahun 2004, di mana kami juga bantuan kita dealing sama natural disaster, dan memang pesawat Hercules ini adalah backbone dari TNI Angkatan Udara. Pesawat ini luar biasa tahan ya, bisa 30-40 tahun itu. Herculesnya kita mempunyai sistem perawatan yang sangat-sangat baik, Mbak Desi. Jadi sampai saat ini walaupun saat kami rata-rata usia dari tahun 1980-an, tapi kami masih tetap confident untuk menerbangkan karena kami tahu pasti sistem perawatan di TNI Angkatan Udara khususnya pesawat Hercules ini sangat-sangat baik. Nah, keterampilan yang diperlukan untuk mengemudi lah istilahnya. Jadi Hercules. sejak dari basic kita selesai dari sekolah penerbang, kita sudah mempunyai bekal how to fly the aircraft. Jadi di situ kita sudah mulai diajarkan mulai dari teknik-teknik dasar sampai kemudian kami dinyatakan lulus, kami dijuruskan ke pesawat-pesawat baik itu tempur, transport maupun helikopter. Dijuruskan atau boleh memilih? Misalnya, aduh kalau Vincent, wah saya mau tuh pesawat tempur. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemana seorang siswa sekolah penerbang ini akan dijuruskan. Selain skill terbangnya juga dilihat dari keinginan pribadi maupun hasil psikotest. Jadi misalnya ada rekan-rekan yang bisa bekerja sendiri atau skill terbangnya bagus, ya mungkin akan masuk
ke. Oh, jadi tergantung psikotesnya juga ya. Psikotes Kira-kira waktu itu mempengaruhi. hasil psikotes Bung Wiseko, wah ini cocok ini untuk Hercules. Jadi apa karakter yang memang diperlukan? Jadi kalau sebatas pengetahuan saya, rekan-rekan yang masuk ke fighter itu lebih bisa bekerja sendiri karena seperti Mbak Desi lihat mereka akan kerja terbang sendiri. Kalau kami mungkin dengan setting kru yang ada, kita dibiasakan untuk teamwork sehingga dilihat dari psikotes tersebut, oh ini orang ini bisa lebih bagus, lebih optimal apabila bekerja dengan kelompok. Seperti rekan saya Vincent ini akan lebih optimal apabila bekerja seorang diri. Dari situ psikotes sudah menentukan. Nah, apa penugasan yang paling mengesankan Bung Wiseko? Karena kita kan sudah cukup banyak ya. Misalnya terjadi bencana dan lain sebagainya memang memerlukan Hercules. Betul. Jadi prinsip saya pribadi Mbak Desi, every flight is demanding. Dihadapkan dengan segala persoalan seperti cuaca kalau dilihat sekarang ini. Tantangannya adalah bagi saya pribadi bagaimana melaksanakan misi ini dengan aman, selamat, kemudian misi accomplished, kemudian membawa kembali pesawat pulang ke home base dengan aman, selamat. Tapi kalau Mbak Desi nanyakan pengalaman, banyak sekali pengalaman yang paling menantang atau berkesan bagi saya, terutama saat Humanitarian Relief 2004 tsunami Aceh. Oh iya. Sangat luar biasa. Saya di situ merasakan, sampai sekarang pun saya masih merinding bayangkan bagaimana beratus-ratus penerbangan masuk ke Banda Aceh semuanya kolab, kita pesawat pertama yang masuk ke Banda Aceh, semuanya bisa terlaksana tanpa any single accident or incident. That is. Iya, luar biasa. Saya juga merinding ini Betul, karena betul. saya lihat sendiri ya. Betul, Dan ini peran serta jasa dari Hercules ini luar Dan biasa. ke depan Mbak Desi, seperti yang kita ketahui bersama dengan letak geografi Indonesia maupun posisi Indonesia, kita tahu di subduction zone, kemudian di Ring of Fire, kita nantinya ke depan akan dealing dengan natural disaster. Dan dihadapkan dengan itu kami rasakan bahwa negara kita masih membutuhkan pesawat-pesawat angkut untuk menghadapi Saya juga hal pernah tersebut. loh naik Hercules waktu Oh ya? tsunami itu, dan juga waktu tsunami di Di Maumere. Nias, Maumere, oke. Ya, membawa waktu itu membawa Betul, begitu banyak bantuan dan tempat duduknya juga khas Betul, ya. betul, seperti itu. Baik, kalau ini Bung Adi, hasil psikotesnya seperti apa sehingga dijuruskan untuk Super Puma? Kebetulan yang paling menonjol tuh mungkin saya senang terbang rendah. Oh, terbang rendah. Iya. Kalau ini kan Helikopter kan terbangnya tinggi terus, ya. Kalau Jadi ini atas bukan 10.000. Saya ini sangat tinggi ya. 1.000 feet ke bawah pun saya senang. Tidak ada Oke. perasaan takut. Mungkin itu yang lebih kuat. Apa yang sekarang segala sesuatu, misalnya ini masalah komunikasi radio. Radio mungkin jenisnya banyak. Nah sekarang bagaimana bisa diintegrasikan? Kalau tidak bisa diintegrasikan, ganti dengan yang baru semua. Itu di Askomlek Panglima TNI. Jadi semuanya sekarang untuk dibuat seefisien dan seefektif mungkin ya, segala sesuatu. Sehingga interoperability di TNI ini betul-betul bisa terjadi. Latihan bersama itu sering dilakukan, Pak? Kita latihan itu ada tahapnya. Perorangan, satuan, antar satuan, baru gabungan. Nah kalau TNI Angkatan Laut dengan Angkatan Udara, ya memang setiap hari. Karena setiap hari tugasnya untuk mengamankan ALKI ya. Nah di atasnya Angkatan Udara, di bawahnya kapal laut, kapal perang. Nah ini kan kalau kita bicara pertahanan kan banyak sekali ancaman yang bukan saja bentuknya militer ya. Betul. Istilahnya kalau ancaman militer taruhlah China atau Tiongkok menyerang ya kita sudah inilah kita cari teman aja ya kalau. Tapi ancaman misalnya ancaman yang non militer, penyelundup, ancaman terorisme dan lain sebagainya itu. The worst case scenario kalau itu terjadi di Indonesia, mampu kita sebenarnya mempertahankan wilayah kita, Pak Agus? Sebetulnya dengan segala macam kalau dikatakan peralatan mampu ya, sebenarnya kalau dikatakan mampu, sebetulnya mampu ya. Hanya sekarang fasilitas sarana prasarana di seluruh wilayahnya itu. Nah ini sekarang kita lagi bangun. Seperti kemarin Panglima TNI jalan setiap pulau-pulau kecil didatengin untuk di mana nih kira-kira yang ini. Sampai ke utara kemana gitu. Nah, terus Angkatan Udara akhirnya mencari, oh berarti di sini yang perlu kita simpan radarnya. Angkatan Laut juga, oh di sini radar laut nih, supaya kalau Jadi kapal harus masuk. ada mapping ya. Jadi mapping. Di mana Memang kita sangat rentan betul, mungkin betul untuk sekali Mbak. Jadi tidak semudah itu. Memang harus apa ya, cukup memerlukan
biaya untuk sarana prasarananya. Tapi kalau kemampuan personilnya ya memang udah terlatih. Iya, tapi ada personel tapi nggak ada peralatan. Nah itu dia, itu yang paling utama itu. Sama aja dengan bohong, apalagi kita kan lintas banyak sekali. Betul ya. sekali. Ini wilayah kita bukan saja besar, tapi Betul. jalur Betul. internasional. Betul. Kan datang dari timur sampai ke barat. Nah kalau misalnya dalam mempertahankan itu ya, ada SOP-nya nggak? Siapa yang harus turun ke sana? Siapa yang menghandle ini? Nah, ini ada? yang sedang dibuat, dikaji, direncanakan. Jadi nanti tuh harus ada seperti satgas. Ya. Jadi BNN, polisi, bea cukai, apa sih memang harus ada satgas dengan TNI semua. Jadi ada satuan tugas yang bisa di-deploy kemana saja. Itu memang harus jadi satu. Termasuk dengan polisi juga, Jelas, misalnya polisi yang masuk penting. penyelundup atau Betul. illegal Betul. fishing. Betul sekali. Atau sekarang drone dari tetangga juga. Betul sekali. Jadi kita memang harus jadi satu, nggak bisa. Tapi sekarang semuanya. sudah satu belum? Ini yang mudah-mudahan Iya. ke depan bisa jadi satu, Mbak. Ini semuanya mudah-mudahan ke depan. Ya mudah-mudahan ke depan soalnya belum kalau- ada ancaman yang Kalau yang sekarang terlalu masih parah dikatakan gitu. sekarang udah satu, buktinya kan masih banyak penyelundupan. Nah, berarti kan masih belum kan. Nah, tapi kalau kan sekarang kita lihat misalnya pesawat dari negara tetangga yang masuk ke wilayah kita, dan itu kan harus punya kemampuan untuk Betul. menunjukkan dan mengusir lah betul sekali. istilahnya. Nah, sekarang itu karena dengan kita mendeploy ya, nih, dimanapun ada yang ilegal masuk pasti kita intercept. Ya, pasti kita intercept. Tapi kalau pesawat itu bisa keluar langsung, setelah kita intercept dia keluar, kita usir dia keluar, ya kita tidak force down. Ya, Tapi kalau di keluar males ya kita force ya, down. tapi pada intinya memang harus ada satuan yang Betul. Komandonya itu jelas, Yes, sehingga semua bisa betul. bergerak ya. Betul. Kan Makanya kita butuh sekali FX itu. FX, ini wishlistnya. Satu FX berapa harganya? Wah itu semua. Bisa di atas 20 juta dolar? Wah lebih pasti Lebih, 30. Wah ini kan. Ini Super Puma ya Pak Agus? Ya, Super Puma. Yang sana Sukhoi 30. 30. Udah pernah? Udah. Terbang. Jadi Pak Agus sendiri ini Pak ini kan jago terbangnya. Apa-apa saja pesawat yang sudah dibawa? Jadi saya pertama kali terbang dulu kalau pesawat jet. Pesawat jet itu Hawk 53, terus A4 Skyhawk, terus F5, F16, Wow. dan terakhir kita coba Sukhoi lah. Dan terakhir jadi Marsikal dan terakhir jadi Kasal. Tapi perjalanan sampai menjadi kepala staf Angkatan Udara ini apa-apa saja yang harus dilewati Pak Agus? Oh banyak memang Mbak, pengalaman saya itu. Selain bawa F-16. Selain bawa F-16 ya, yang memang yang paling merasa bangga pada saat bawa F-16 menjadi tim aerobatik ya. Oh, Tahun iya, yang 1996 itu yang di Cengkareng itu, nah itu paling bangga. Dan alhamdulillah nggak ada apa-apa ya. Dan alhamdulillah nggak ada kecelakaan. Alhamdulillah nggak ada pada saat itu. Nah terus karir itu kan mulai dari PAMA, PAMEN semuanya. Nah, pengalaman yang paling ini juga pernah jadi defense attaché ya di Singapura selama 3 tahun. Pulang dari sana baru saya dikasih kesempatan dan lanut untuk membawa pesawat Sukhoi ini. Sukhoi. Ini yang bisa. Betul. Gitu. Ya. Tapi kalau sekarang sebagai Kasal udah nggak boleh ya bawa F-16 atau Sukhoi itu Wah lagi. nggak boleh, udah tua udah. Jadi ada suka dukanya juga Ada ya suka sebagai. dukanya banyak. suka Dukanya apa? Ini ngurusin orang begitu banyak. Pasukannya sekarang berapa ya kalau di Angkatan Udara? Angkatan Udara kurang lebih kalau dengan PNS-nya hampir 34.000 lebih lah ya personelnya. Jadi kepemimpinan yang diperlukan juga harus manajerial ya dalam hal ini. Ya maksudnya begitu, dan mulai sekarang kita bikin regenerasi itu segala macam sesuai dengan pendidikan, harus sesuai dengan Ya. pendidikan. Nah itu yang saya mau tanyakan mengenai SDM. Tadi kan Pak Agus mengatakan harus satu paket lah istilahnya. SDM, pilotnya, masinisnya, peralatannya, dan semuanya ini kan harus 100%. Nah persiapan SDM supaya menghasilkan pilot-pilot yang luar biasa bisa jadi, bersaing. Sekarang itu kan mulai dari rekrutmen saja itu semua. Jadi semua lulusan dari Akademi Angkatan Udara
itu semua ikut tes. Tes itu ada tes psikotes, semua dites lah, kesehatan segala macam. Nah setelah dites itu baru mana yang lulus. Nah lulus pun ada tahapnya. Tahap mulai dari pengenalan terhadap pesawat. Baru pengenalan aja sudah kita bisa lihat ini. Wah ini nggak pas, nggak cocok. Jadi mungkin cepat kaget lah, cepat ini. Wah, apalagi ini, nanti harus belajar eject. Wah. iya betul. Misalnya takut ini oke. Ini tidak lulus. Pada saat pengenalan itu biasanya 7 jam, dikasih 7 jam. Nah setelah itu baru yang lulus masuk sekolah penerbang. Sekolah penerbang pun ada tahapan mulai dari pemula, pesawat latih mula, latih lanjut, latih dasar baru latih lanjut. Dari situ dipilih lagi mana yang cocok menjadi penerbang tempur, mana yang transport, mana yang heli. Jadi cukup ketat ya. Ketat. Tapi kan sekarang pesawat kan semakin canggih dan banyak komputer dan teknologinya juga semakin sulit. Ini ada adjustment atau penyesuaian dalam latihan-latihan itu karena ya apalagi pesawat-pesawatnya ini kan pesawat yang dibeli dari luar negeri. Betul, gitu. betul. Kan ada kekhususan ya harus. Betul. Jadi ada Mbak. Jadi setiap kita pindah pesawat saja itu ada pendidikannya, ada schedule-nya. Ada batas-batas waktunya juga. Misalnya saya pindah dari pesawat A ke pesawat B, itu ada batas. Misalnya saya hanya dikasih waktu di situ hanya 40 jam. Kalau tidak mampu ya dikembalikan lagi. Nggak bisa. Untuk pesawat tempur itu memang harus sesuai dengan jamnya. Berapa jam dia harus mampu. Kalau mampu terus, kalau tidak mampu. Ya, tapi Pak Agus sendiri puas melihat kualitas lah dari penerbang yang dihasilkan oleh pendidikan semacam ini, atau masih ada yang perlu diperbaiki? Kalau diperbaiki perlunya dengan sarana prasarana itu. Jadi pesawat latih lanjut itu kita memang harus kita tingkatkan terus. Jadi seperti sekarang untuk latih untuk penerbang untuk menjadi penerbang tempur, misalnya di T-50. Nah T-50 sebaiknya ya lengkap radarnya, lengkap persenjataannya, lengkap sehingga sebelum masuk pesawat penerbang F-16 maupun Sukhoi, mereka sudah tahu dan terbiasa menggunakan radar. Dan kira-kira melihat secara keseluruhan, ya bagaimana kekuatan angkatan udara kita, Pak Agus? Nah ini di sini setelah kita kaji, kita evaluasi, apalagi sekarang udah mulai open sky segala macam. Iya. Nah ini hasil evaluasi kita, hasil kajian kita untuk Renstra 2015-2019 ini, kita akan penuhi itu. Jadi seluruh alutsista yang belum lengkap, kita minta untuk dilengkapi. Kira-kira yang belum lengkap apa saja? Yang misalnya seperti pesawat Super Tucano, persenjataannya semua harus lengkap. Penerbangnya harus sekolah test flight semua. Terus T-50 itu belum ada radar, kita akan belikan radar. Senjatanya juga kita akan belikan. Terus yang utama lagi radar-radar kita untuk surveillance, ya. Itu bagaimana kondisinya? Itu sampai sekarang itu kita masih butuh, ya. Masih perlu 12 radar sebetulnya. Nah, mulai dari 2010 kita kaji sampai sekarang itu belum ada tambahan itu. Belum ada tambahan? Belum. Nah, ini di tahun ini mudah-mudahan akan tambahin. Oke, kalau bicara minimum essential force ini kan kita sudah miliki sekarang atau berapa persen dari MIF yang ya, kita... masih kurang lebih 75-80%. Jadi belum ini ya, belum lengkap. Oke, taruhlah ini ada Sukhoi di belakang kita. Ini perlu berapa lagi contohnya? Kalau saya itu bukan masalah jumlah pesawat, tapi kemampuan pesawat itu dan juga serviceable-nya pesawat itu. Jadi pesawat itu bisa digunakan, bisa melaksanakan operasi. Kalau jumlahnya besar tapi semuanya hanya bagian pemeliharaan kan susah juga, Mbak. Nah, ini yang kita ke depan yang kita inginkan, yaitu pesawatnya baru, lengkap dan satu tingkat di atas yang kita miliki sekarang. Ya, balik lagi ke minimum essential force, apa-apa saja kita kan ada pesawat tempur misalnya, saya bukan ahli ya di sini, tapi pesawat inilah pesawat serang, pesawat intai, kita sebenarnya dari kekuatan itu apa yang kita bisa lakukan misalnya kalau diserang musuh istilahnya. Itu sebenarnya kita bisa atau tidak mempertahankan kedaulatan makanya tanah kalau air. kita melihat kekuatan kita alutsista kita sekarang kan makanya paling utama bagaimana berdiplomasi yang baik. Hubungan
antara negara yang baik. Pak Agus, balik ke anggaran, berapa dengan adanya Renstra ini yang dibutuhkan dan berapa anggaran yang sudah dialokasikan khusus untuk Angkatan Udara? Kalau kita membuat suatu Renstra, itu hasil dari berapa yang akan kita dapat. Okay. Nah, sehingga kita kaji satu persatu. Seperti pengganti F5, kira-kira pesawat apa. Nanti terus kita gitu penambahan pesawat heli angkut berat, pesawat angkut, dan yang paling utama ini masalah Hercules. Hercules itu di dunia pun strukturnya tuh masih bagus, masih bisa dipakai. Iya, bisa bertahan bisa 40-50 tahun juga. Namanya juga Hercules iya, kan Hercules, hebat, ya. Kuat deh. Nah sekarang yang tahap demi tahap, saya lagi mengkaji atau membuat supaya mengupgrade Hercules itu. Karena di negara lain semua masih pakai dan di-upgrade. Engine-nya di-upgrade, terus udah gitu glass cockpit juga, avioniknya semua di-upgrade. Nah ini dalam Renstra ini 2015-2019 ini alhamdulillah sudah masuk. Ya, berapa tadi angkanya itu kira-kira? Dan dengan angka itu angkanya totalnya kurang lebih kita dapat 3,1 miliar dolar. Untuk semua ya, untuk kalau semua. tidak salah itu budget anggaran di Amerika Serikat itu setiap tahun itu 70 miliar dolar. Dengan 3,1 miliar sebenarnya apa yang bisa jadi prioritasnya itu apa? Contohnya misalnya untuk membeli atau mengupgrade dan lagi pesawat Sukhoi ini. Ya. Nah, untuk pesawat Sukhoi kan kita mahal, rencanakan kan? mahal memang. Makanya pengganti F5 kita rencanakan. Itu lebih murah lagi. Justru lebih mahal. Lebih kan? mahal, tapi Sukhoi 35. Tapi kan kemampuannya itu yang tadinya itu kemampuan seperti 30, ini bisa 2 kali lipat kemampuannya dari yang 30 yang kita miliki. Tapi maintenance-nya juga pasti kan harus sekali, 2 kali lipat. Betul. Ya, Pak. Oke, sekarang kita bicara mengenai ini kalau Angkatan Udara dan wilayah Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke kan begitu luasnya. Ya. Bicara mengenai ancaman ya terbesar yang kita hadapi dan akan menjadi tugas dari Angkatan Udara untuk istilahnya mempertahankan wilayah kita. Sekarang ini abad ke-21 ini dengan globalisasi, open skies dan orang keluar masuk dan lain sebagainya, pesawat asing juga bisa keluar masuk. Apa kira-kira ancaman terbesar Pak Agus ya? Nah itu dia dari kalau kita berbicara masalah ancaman terbesar itu kan dari hasil analisa intelijen strategi ya. Gitu. Nah, tapi sebelum itu kita harus menyiagakan kan, kita harus menyiapkan. Nah, jadi untuk ke depan makanya di dalam Renstra ini mudah-mudahan terpenuhi kepermintaan kita itu, misalnya radar. Radar yang 12 itu betul, ya. kita harus terpenuhi ya kalau bisa bila perlu lah setiap tahun 2 lah atau apa karena sesuai dengan kemampuan. Karena radar ini untuk mengcover wilayah-wilayah yang akan dimasuki oleh pesawat-pesawat yang tidak dikenal. Iya, ya, yang sudah berapa kali kan main masuk melanggar wilayah. Betul sekali. Gitu. Nah setelah itu juga kita sekarang mengantisipasi pangkalan-pangkalan udara yang tadinya itu dipimpin oleh seorang letnan kolonel ya karena tipe C sekarang sudah ditingkatkan jadi yang pegang kolonel dan itu dari Mabes TNI ya Kemhan itu sudah merencanakan dan sudah mulai membangun sarana prasarana ya seperti Natuna sekarang udah dalam pembangunan ya runway-nya, taxiway, parkir pesawat tempurnya itu mulai ditarakan begitu, Morotai juga begitu. Merauke, Kupang, yang tadinya hanya mungkin levelnya lebih rendah betul, sekarang ditingkatkan. Betul ditingkatkan dan yang tadinya kalau pesawat tempur saya berangkat ke Merauke, saya harus bawa dukungan dari induk, pangkalan induk dari ujung pandang. Nah kalau sekarang sudah disiapkan dan rencananya mungkin bulan Juni atau Juli itu sudah siap. Jadi pesawat tempur tinggal datang ke sana, standby di sana, penerbangnya latihan di sana. Dan refueling bisa dilakukan di sana. Betul sekali. Dan mekaniknya juga sudah siap di sana. Jadi sarana prasarana mes semua udah disiapkan di sana. Nah itu ke depan mudah-mudahan seperti itu sehingga. Tapi radar penting ya. Kalau tidak ada radar kita tidak bisa mengetahui. Paling utama itu radar, Mbak Desi. Paling utama. Terus apalagi dari segi defensif pesawat tempurnya. Ya? Nah pesawat tempur itu. Kita berapa yang kita miliki sekarang? Bukan banyaknya pesawat tempur, ya, tapi kualitasnya betul. Tapi sehingga jumlahnya kita juga cukup perlu tahu dong kita karena berapa. pesawat-pesawat tempur itu kalau dia standby
seperti zaman dulu ya, karena pesawat tempur itu kita standby di Medan, di Natuna, 4 pesawatan, satu flight saja. Tapi itu kan bisa menjadi suatu deteren kan. Di mana pangkalan pasti ada pesawat tempurnya. Nah ini yang saya inginkan seperti itu. Jadi kalau misalnya satu skadron, kenapa 16? Mungkin orang berpikir kenapa sih jumlahnya 16? Karena satu flight standby operasi di wilayah barat, satu di wilayah timur. Sedangkan yang 4 pesawat itu untuk latihan di home base. Nah 4 pesawat lagi pemeliharaan. Nah, jadi maksudnya itu, kenapa kita membuat, kenapa 16 itu. Tapi ini masih dalam rencana ya. Pak Agus kan sempat bicara juga dengan Pak Jokowi. Kira-kira arahan dari Presiden itu seperti apa dan wish list-nya itu seperti apa? Betul. Apa saja yang... Jadi kalau menurut apa ya, yang diarahkan oleh Bapak Presiden, apa yang dibuat di dalam Renstra itu betul-betul harus hasil kajian yang betul. Jadi untuk bisa memenuhi sesuai dengan tugas-tugas pokoknya. Kan kita punya doktrin Swabuana Paksa. Jadi operasi apa saja yang ada untuk bisa dilaksanakan. Sehingga itu yang arahan beliau, sehingga kita kajian itu pun udah kita sampaikan. Nah koordinasi dengan angkatan lain seperti Angkatan Laut dan Angkatan Darat itu bagaimana selama ini dalam menjalankan tugas mempertahankan kedaulatan yurisdiksi. Betul sekali Mbak, ini memang ini karena harus ada koordinasi yang baik ya. Jadi dari Mabes TNI, dari Panglima TNI juga yang paling utama adalah interoperability itu. Itu paling penting, interoperability. Dan Chief of Staff itu biasanya kan kunci kan dalam hal ini. Sehingga akhirnya kenapa seringnya kita melaksanakan diskusi, pertemuan, dan setiap asrena angkatan selalu berkoordinasi dan dikumpulkan oleh asrenum. Jadi apa rudal ataupun melaksanakan air to ground. Tapi cukup nggak jumlah penerbang atau jumlah pasukan angkatan udara yang kita miliki atau masih perlu ditambah? Kalau melihat ke depan akan ada penambahan pengadaan pesawat baru, memang kita terus rekrutmen terus kita. Anak-anak muda kita banyak yang tertarik untuk menjadi anggota TNI Angkatan Udara. Memang kebanyakannya pengen jadi penerbang. Ya, tapi kan mimpi waktu kecil ingin jadi penerbang. Tapi mungkin pilot Boeing kali, bukan? Ya, mungkin itu juga Boeing. Kapten gitu. Tapi ngomong-ngomong ini kita bicara mengenai peralatan, ini kayak Pak Agus kayaknya tuh gemes, kita perlu peralatan ya, karena memang tanpa peralatan ini kita tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Nah, dari segi pengadaan kita kan ini dari PTDI ya, ini apa Super Puma ya? Super Puma. Ini saya pernah ke PTDI, rindu order katanya dari Angkatan Udara untuk memesan Super Pumanya ke ininya itu. Bagaimana cara memilih itu dari mana melakukan kita pengadaan? Kalau memilih alutsista itu yang tadi saya sampaikan, kita harus memilih hasil kajian. Ya, hasil spekteknya, kajiannya apa, kedepannya seperti apa yang kita butuhkan. Makanya saya selalu membuat hasil kajian dari seluruh perwira itu, kita harus membeli pesawat baru satu tingkat di atas yang ada dan lengkap. Nah ini yang maksudnya kita kaji. Ini kita belum bisa ya secara kemampuan ya. Ya bukan secara kemampuan, tapi kan segala sesuatu harus meningkat. Kan seperti latihan juga kan bertahap, berlanjut dan meningkat. Nah kalau kita ingin sesuatu yang mengimbangi ya, maunya yang the best. Nah ya, mengimbangi maunya the best. Nah kalau sekarang the best ini masih dari Amerika, tentu dari Rusia, dari China, dari mana yang the best ini? Pesawat-pesawat memang buatan jelas lah ya, Amerika Rusia itu udah. Amerika lebih mahal kali ya, dan lebih. Amerika, Rusia, mungkin Eropa aja udah apa? Meningkat lah. Ya, British Aerospace ya misalnya. Rencana kita untuk membeli Sukhoi tambahan itu on track, Pak Agus? Atau masih menunggu? Masih menunggu. Keputusan nanti akan masih menunggu uangnya turun. Keputusan di Kemhan nanti. Kapan mulai kontraknya, kapan mulai di Kemhan. Iya. Oke, sekarang kita lihat ya, yang namanya Angkatan Udara Republik Indonesia, wilayah dari barat sampai ke timur, itu bagaimana ya membagi-baginya, itu komandonya lah istilahnya, supaya seimbang lah, dan lebih beratnya itu kemana kalau kita lihat dari pemetaan ancaman wilayah? Ada rencana untuk mengkaji? Kan kita lihat Jawa Barat, kan ke barat terus kan. Nah sekarang sudah sampai ke timur.
Kalau untuk komando operasinya ada 2 memang, wilayah dari tengah ke barat dan tengah ke timur. Nah, sedangkan untuk pertahanan udara kita udah jadi 4. Jadi udah 4 ya? Udah 4, Sumatera, Jawa, mulai dari Sulawesi semua, dan juga di timur di Biak. Udah dibagi 4 Kosek Hatnutas untuk pertahanan udara nasional. Nah, jadi setiap pangkoseknya itu selalu setiap radarnya itu memang langsung bisa nyambung ke Popunas kita sini. Nah, radar kita sudah cukup nggak di bagian timur? Karena timur itu sekarang kan itu laut lepas di situ dan banyak sekali ancaman yang bisa masuk dari situ. Betul, masih banyak sekali yang bolong. Masih banyak yang makanya bolong, itu dan utara juga ya. Makanya yang kita butuhkan itu. Ya. Kita butuhkan memang semua totalnya 32 radar. Nah, sekarang kita punya baru 20. 20, jadi perlu 12 lagi. Oke, selain itu apa lagi yang dibutuhkan? Ya, pesawat-pesawat sergapnya itu, untuk tempur sergapnya itu. Sehingga kalau misalnya untuk pertahanan udara di wilayah barat, ya kalau misalnya ada satu flight di Natuna, ya, terus di wilayah tengah tuh ada satu di Tarakan, di mana, terus di sana juga di Merauke, di Biak, di Kupang. Jadi kita membutuhkan itu untuk, nah sekarang dikembangkan memang. Kalau kita lihat di Halim ini kan ada yang militer, tapi ada juga yang penerbangan komersil. Nah ini bagaimana? Karena kan airport ini juga kan harus dijaga. Ini bagian dari tugas Angkatan Udara. Betul. Kan? Dan ini semua kalau operasi, masalah operasionalnya, operasional penerbangan semua, itu dikontrol oleh TNI Angkatan Udara, dalam hal ini Danlanut. Dan Halim yang mengontrol masalah schedule apa segala macam dikontrol, nggak boleh sembarangan. Nah, sehingga sipil juga bisa terkontrol, ya, untuk kegiatan militer sendiri bisa terkontrol. Hanya apabila segala sesuatunya akan dipakai oleh militer, misalnya TNI 17 Agustus, nah yang sipil itu ya harus sabar, stop, tidak terbang dulu. Apa-apa, kita nonton dulu aja. Nah, Presiden Jokowi kan ingin Indonesia itu menjadi poros maritim dunia, dan tentu saja tidak bisa menjadi poros apapun, apalagi dunia, tanpa ya kekuatan kita, khususnya dari TNI ya, termasuk TNI Angkatan Udara. Ada ini sendiri strategi khusus untuk membantu membuat Indonesia menjadi poros maritim. Jadi kalau kita berbicara masalah kebijakan pemerintah nawacita ya, poros maritim dunia. Ambisius soalnya. Betul, banyak yang kita ingin lakukan. Kita tidak berbicara masalah Wood Maritime Axis saja, kita harus juga Wood Airspace Axis. Nah, sehingga tidak bisa hanya kekuatan angkatan laut yang besar, yang kuat, tanpa kekuatan udara yang kapabel. Itu nggak akan bisa dimanapun. Karena kita butuh superioritas dari udara itu. Karena sehingga kita bisa betul-betul mengcover ya security dari naval forces itu. Jadi angkatan laut mau pergi kemana saja, kalau sekuritas ini dikuasai udara, dia jalan aman untuk melaksanakan operasi apa saja. Tapi kalau misalnya di atas dikuasai orang, bisa bayangkan aja dia mau jalan bagaimana. Jadi untuk ke depan, bagaimana pengembangan kalau angkatan laut beli kapal gini, meriam kemampuannya sekian, rudalnya kemampuan sekian untuk dia dari kapal ke udara. Berarti kita akan mengintegrasikannya, pesawat ini bisa membantu untuk sebagai covernya. Kalau di kemampuannya gini, berarti kita harus membawa rudal-rudalnya yang bisa membantu operasinya Angkatan Laut. Jadi itu harus interoperability-nya harus dilaksanakan. Dan harus terintegrasi. Dan juga kan harus ada, mau tidak mau, karena kita dikelilingi oleh negara-negara tetangga, ya kerjasama dengan internasional itu seperti apa? Khususnya dengan tetangga-tetangga kita yang, apalagi ada Malaysia, dan mereka juga masih suka ngambil-ngambil, coba masuk ke wilayah kita gitu. Jadi bagaimana Pak Agus? Betul. Jadi sekarang itu saya lihat dengan negara tetangga, makanya saya datangin aja. Saya datang diskusi kan, kita perlu, karena biarpun bagaimana Singapura kan nggak punya airspace. Dia waktu airborne, waktu apa aja kan harus segera belok. Jumlah pesawatnya lebih banyak dari yang kita miliki. Dia segera belok. Jadi saya sampaikan ini perlu kita diskusi, perlu komunikasi yang baik. Begitu juga dengan Malaysia. Dan Malaysia, alhamdulillah yang tadinya rutenya Malaysia itu dari sini sampai ke Sarawak atau apa, dia menggunakan, tapi udah mepet-mepet, kita kasih tahu. Nah, kita kasih tahu, kita usir, akhirnya saya koordinasi dan komunikasi dengan kepala stafnya. Dan alhamdulillah kalau di ASEAN ini, kayaknya hampir seminggu sekali itu kita udah langsung kontak. Wah Pak, itu pesawat saya kena ini, oke itu. Nah, saya bilang gitu.
awas loh, jangan. Nah, gitu saya bilang, udahlah kita saling menjaga atau apa. Soalnya mungkin mereka tahu kita nggak punya radar. Ya, bisa juga. Oke, Pak Agus, tapi optimis ya Renstra ini harus. bisa betul-betul diimplementasikan kalau bisa sebelum 2019 ya. Amin, amin mudah-mudahan. Masih optimis ya? Harus Ya, optimis. Terima kasih banyak sama-sama. Pak Agus dan sukses ya menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia khususnya dari udara. Ya, Amin. sekali Terima lagi. kasih. Dan setelah ini saya ingin berbicara dengan para penerbang ya. Oke, silakan. Untuk mendengarkan pengalaman mereka. Apa sih rasanya kalau membawa F-16? Nah, setelah informasi yang berikut ini. Oke. Ya, kini saya sudah bersama 3 penerbang kita dari TNI Angkatan Udara. Di samping saya ada Bung Adi Setio, ada Wisoko, dan last but not least, pakai jumpsuit warna oranye, Vincent. Ya, dan kita akan sedikit menanyakan ya mengenai pengalaman menjadi penerbang dan apa-apa saja latihan yang harus dilakukan. Tapi ngomong-ngomong waktu kecil, cita-citanya ingin jadi penerbang. Pasti. Iya, saya berada di atas pesawat tempur Sukhoi 30. Nah, bulan April ini adalah bulan Dirgantara Indonesia. Pada bulan April tahun 1955, Presiden pertama Indonesia Soekarno mengatakan bahwa pentingnya bagi Indonesia untuk memiliki kekuatan angkatan udara. Dan memang Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dengan wilayah yang begitu luas sangat membutuhkan kekuatan angkatan udara yang andal, yang canggih dan mampu mempertahankan wilayah Indonesia. Nah, insight kali ini kita akan membahas apa saja tantangan Angkatan Udara Republik Indonesia serta kondisinya dan rencananya ke depan. Saya akan berbincang dengan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Agus Supriyata langsung dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Ratusan pesawat tempur, angkut serta helikopter bergantian melakukan flypass. Ada pula atraksi aerobatik atau tempur udara yang diperagakan pilot-pilot kawakan. Atraksi seperti ini biasa digelar dalam perayaan ulang tahun TNI. Sekilas, tampak bahwa kekuatan udara nasional cukup membanggakan. Namun sejatinya, kekuatan udara nasional bukan hanya soal kekuatan TNI Angkatan Udara, tetapi juga seluruh komponen penerbangan sipil, industri pertahanan, dirgantara, serta pendukungnya. Di bidang penerbangan sipil terjadi lonjakan cukup drastis. Pada periode Januari hingga September 2015, jumlah penumpang pesawat udara mencapai 50,4 juta orang atau tumbuh 16,25% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah pesawat sipil yang beroperasi pun cukup banyak. Tahun 2015, ada sekitar 1.100 pesawat beregistrasi Indonesia dan diproyeksikan menjadi 1.560 pesawat pada tahun 2019. Meski tampak hebat, tetap saja dunia penerbangan sipil masih bermasalah. Salah satu buktinya adalah masih adanya larangan terbang bagi pesawat Indonesia di sejumlah negara. Di bidang industri pertahanan, Indonesia memiliki PT Dirgantara Indonesia. BUMN ini memiliki kemampuan mendesain serta merakit pesawat. Pesawat produksi PT DI juga sudah diekspor ke luar negeri. Bahkan PT DI sudah meluncurkan pesawat terbaru mereka yaitu N219 yang diproyeksikan sebagai pesawat perintis. Namun tetap saja pabrik pesawat ini belum sehat neraca keuangannya. Bahkan kini mereka kesulitan sumber daya manusia lantaran sempat tak melakukan regenerasi saat terjadi krisis moneter. Meski tampak menarik, dunia kedirgantaraan sejatinya tak mudah untuk digeluti. Untuk menjalani hobi dirgantara seperti para layang atau terjun payung harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Selain tentunya diperlukan bakat dan minat yang kuat. Disinilah peran TNI Angkatan Udara dalam membangun kekuatan udara yang sesungguhnya diperlukan.
Salah satu inovasinya adalah dengan menggelar Bulan Dirgantara. Bulan Dirgantara ini berisikan serangkaian kegiatan memperkenalkan dunia dirgantara kepada masyarakat umum. Itu harus bersama-sama ya, antara alutsista yang sudah diperkirakan atau kita sudah rencanakan dengan jumlah personil. Ya tentunya itu harus bersama-sama, tidak bisa personilnya banyak, nanti juga terjadi stuck pengangguran pada strata tertentu. Semakin banyaknya peminat dirgantara tentu menguntungkan negara dan TNI Angkatan Udara khususnya. Namun TNI AU juga dituntut mampu membina dan membimbing para peminat tersebut. Karena generasi penerus inilah yang nantinya akan menentukan kekuatan udara nasional. Iwan Hermawan, Jakarta. Iya, saya saat ini berada di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma dan sudah ada di samping saya Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Agus Supriyana. Pak Agus, apa kabar? Baik. Selamat Bulan Dirgantara, Pak Agus. Terima kasih. Nah, maknanya bagi seorang Kasau pasti ada makna yang tertentu ya Bulan Dirgantara ini. Apa-apa saja kira-kira? Sebetulnya Bulan Dirgantara Indonesia ini kita buat karena bulan April ini tanggal 9 itu adalah hari sejarah, ya. Hari sejarah, dan setelah kita evaluasi ya, demi tahun ke tahun, kita perlu adanya Bulan Dirgantara Nasional ini. Karena kita ingin juga memperkenalkan TNI Angkatan Udara ke seluruh rakyat Indonesia. Ya, masyarakat masih belum kenal ya mungkin masyarakat Indonesia. Ya kalau kenal tuh hanya kenal di TV atau kenal apa. Tapi dengan ada Bulan Dirgantara ini kita mengadakan olahraga dirgantara ya, dan ada kompetisinya. Jadi kita namakan Kasau Cup. Ya, itu ada para layang, gantole ya, para motor, terjun payung, dan semua kita laksanakan, termasuk seminar, sosialisasi, sehingga kita hidupkan ini semua, ya, fasida-fasida yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Ini masih dalam renungan ya Bulan Dirgantara ini. Saya ingin kita melihat ini sebenarnya bagaimana ya kondisi kekuatan Angkatan Udara kita sekarang ini. Masih teringat baru-baru ini terjadi kecelakaan ya waktu tes pesawat Super Tucano jatuh dan lain sebagainya. Nah, apakah ini bisa gitu mungkin menjadi semacam gambaran dari kondisi Angkatan Udara kita nih, Pak Agus? Ya, karena itu, cukup memprihatinkan ya kalau kita melihat kejadian-kejadian seperti itu. Betul sekali, ini sangat memprihatinkan, dan juga ini saya juga minta maaf kepada masyarakat yang di Malang ya, yang tertimpa musibah ini. Nah, ini memang kita evaluasi semua ini. Nah, hasil dari evaluasi itu memang ke depan kita menginginkan kalau membeli alutsista itu harus lengkap dan satu tingkat di atas yang kita miliki sekarang. Kalau lengkap di sini maksud saya begini, Mbak Desi, lengkap itu termasuk pilot dan teknisinya itu sampai ahli. Kalau pilot dia sampai instruktur pilot dan sebagai tes pilot, tes pesawat. Jadi dia mempunyai sertifikat terhadap pesawat itu kalau apabila perlu melaksanakan tes. Nah begitu juga para teknisinya. Para teknisinya kalau bisa sampai ahli, ya bagian ahli engine, ahli avionik, ahlinya. Jadi kalau terjadi apa-apa mereka bisa tahu sebelum terjadi, dari warning saja mereka udah tahu. Nah, jadi kejadian itu karena dari tes pilotnya atau dari kondisi pesawatnya, dari masinisnya, itu semua belum 100% istilahnya. Betul. Kita masih evaluasi. Ya, kita evaluasi ini kira-kira kekurangannya di mana sehingga kita akan tingkatkan. Ya, jadi ke depan insya Allah kita membeli apapun kita harus sesuai dengan. Harus lengkap. Nah itu kemarin itu yang Super Tucano harganya lumayan kan, cukup mahal ya. Bisa hampir $10 juta itu untuk semua satu pesawat itu ya, alutsista ya mahal. Semuanya memang mahal. Nah untuk itu kita sudah tahu mahal, ya harusnya betul-betul kita
melaksanakan pembelian itu betul-betul penuh. Ya, dan jiwa pilotnya juga kan lebih mahal lagi. Betul kan sayang sekali. sekali Betul kalau sekali. teman-teman kita sampai bisa kecelakaan karena padahal ini masih lakukan testing ya. Betul, Kalau betul. begitu ada asuransinya nggak Pak Agus? Nah, yang ini enggak asuransi dari biasanya kan ada Angkatan kecelakaan kan apakah asuransi dari untuk pilot, kru itu ada dari Angkatan Udara ada. Ya, tapi kalau untuk asuransi. menggantikan misalnya Pesawat, nah itu tidak. Kalau Pesawat untuk tidak ada menggantikannya itu nanti mungkin Mbak Desi tanya ke. Ya, tapi aneh kan biasanya kalau ada kecelakaan ini kan harus ada Mungkin ada asuransinya. batas waktunya. Mungkin ada batas Oke. waktu. Nah Pak Agus, kita kalau melihat ya saat ini Indonesia katanya itu nomor 12 ya TNI kita, kekuatan kita, dan kita punya Angkatan Darat, Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara. Betul. Nah, dengan adanya sekarang masyarakat ekonomi ASEAN, kita juga wilayah kita cukup luas.